nama saya Chu Baiken, putra tertua dari keluarga Chu. Selamat Karena datang. Suatu kecelakaan terjebak di tanggal 8 Agustus 1000 Tuan muda, selamat datang di rumah. tahun. Pada hari ini, apapun yang saya lakukan akan diatur ulang pada tengah malam. Dalam 1000 tahun ini, saya berhasil mempelajari bela diri, senjata api, keuangan, investasi bisnis, perjudian, dan berbagai macam keterampilan lainnya, dan mengetahui lebih dari 80% orang dan peristiwa di Bandung. Sayangnya saya masih belum bisa keluar dari masalah ini. Hari ini adalah hari yang membosankan lagi. Sudah sepertinya Anda bersenang-senang ya, tapi saya dengar Kau mau coba? tuan muda impoten. Saya pacar adikmu. Beraninya kau? Bukankah kau impoten? Bagaimana bisa sekuat ini? Tidak disangka Dewi dingin, Bandung yang angkuh, diam-diam begitu haus. Bajingan kau. Bukankah ini yang kalian inginkan? Tian mengirim Anda untuk merayu saya, dan ketika saya telanjang bulat, Anda akan memotret dan mempublikasikannya untuk menghancurkan reputasi saya, bukan? Di sini ada semua video yang Anda inginkan. Lihat baik-baik. Sampah ini, bagaimana dia bisa tahu sejelas ini? Ibu, si brengsek Chu Baiken itu, dia benar-benar berpikir Yun Er akan menyukainya. Sebentar lagi, aku akan membuatnya mengerti bahwa dia selamanya hanya seorang bajingan. Anak malang yang ibunya sudah meninggal, kenapa engkau buang-buang waktu dengannya? Aku hanya ingin dia tahu bahwa dia selamanya hanya pantas menjadi anjingku, mengemis belas kasihan, barulah dia bisa hidup. Nyonya, gawat. Ada apa? Nona Yun Er diganggu tuan muda. Apa? Aku cukup puas denganmu, sayangnya 10 detik lagi. Adalah tengah malam. Semua yang terjadi hari ini akan diatur ulang. Kamu juga akan melupakan semua yang terjadi hari ini. Apa maksudmu? 5, 4, 3, 2, 1. Sudah lewat tengah malam. Aku bebas, aku bebas, aku bebas, aku bebas. Menurut perkembangan selanjutnya, Chu Baiken seharusnya mengenakan setelan kotak-kotak, memegang tongkat golf, datang mencariku karena apa yang kulakukan padamu, dia mengancam akan memukulku. Kau pikir kau Tuhan? Chu Baiken. Ramalanmu begitu akurat. Lihat kan, Kau berani menyentuh wanitaku, aku akan membunuhmu. Aku, Tuan Muda, sedang berbicara denganmu. Kau tuli? Chu Tian, anak kesayangan ibu tiriku, Nanci. Ibunya tidak hanya membunuh ibuku, bahkan Chu Tian juga selalu menindasku sejak kecil, selalu menghinaku. Dulu saat terjebak, membunuhnya 10.000 kali pun tidak ada gunanya. Sekarang aku sudah bebas, aku akan bermain-main denganmu. Bukankah ini hasil yang kalian inginkan? Pacarmu. Menarik. Bajingan, aku akan membunuhmu. Kau berani memukulku? Memukulmu kenapa? Aku adalah putra tertua keluarga Chu Tian, pewaris pertama, memukulmu wajar saja. Aku Chu Tian. kakakmu. Kau tidak menghormati orang tua, aku memukulmu adalah untuk mendidikmu. Ada apa dengan anak ini hari ini? Dulu dipukulku seperti pengecut, tidak pernah melawan. Dia gila? Aku butuh Chu Tian untuk mendidikku. Kau memanggilku apa? Chu Tian. Aku, kau, aku. Kau memanggilku apa? Chu Tian. Ulangi lagi. Kakak. Minta maaf. Sudah, jangan dipukul lagi. Khawatir, ya. Bukan begitu, dia kan adikmu. Kalau engkau benar-benar melukainya, Nyonya Su tidak akan memaafkanmu. Kau mengajariku. Nah, Bu, untung ibu datang. Su Nanzi, perempuan jahat yang bermuka dua, kau yang membunuh ibuku hanya agar Chu Tian Yu bisa menjadi pewaris. Selanjutnya,
Aku akan merebut kembali semua yang menjadi milikku. Aku akan membuat kalian membayar harga yang mahal. Bei Chen, kalian kan saudara, harus rukun, jangan berkelahi, mengerti? Aku baru saja memukul anak kesayanganmu. Kau pasti ingin membunuhku kan? Oh, bicara apa sih? Kau juga anakku. Sunanzi, berhentilah berpura-pura. Sejak kecil, kau selalu mengarahkan aku, membiarkan aku menjadi seorang pembuat onar yang manja. Di luar, kau berpura-pura menjadi seorang ibu yang penyayang, tapi sebenarnya kau adalah wanita berhati ular. Bagaimana anak sialan ini tahu semuanya? Dan dia juga tidak lagi penakut dan lemah seperti dulu. Tidak hanya melukai Tian Yu, tapi juga berani membantahku. Chu Bei Chen, aku sudah sangat toleran padamu, memperlakukanmu seperti anak kandungku sendiri, tapi kau malah memfitnah. Kau memukul Tian Yu, dan kau pikir kau benar. Apa? Anak kesayanganmu tidak sopan, lancang, dan ingin memukulku. Kau sebagai ibunya tidak bisa mendidiknya, maka aku sebagai kakaknya berkewajiban dan perlu untuk mengurusnya. Jelas-jelas, kau yang lebih dulu mengganggu Suyun dan memukul Tian Yu, sekarang kau malah memutarbalikan fakta, bicara sembarangan. Kau tidak takut aku memberitahu ayahmu? Ayahku, jangan bicara soal memukulnya, membunuhnya pun aku bisa. Kau benar-benar tidak bisa diperbaiki. Sekarang juga berlutut dan minta maaf pada anakku. Aku bisa memaafkanmu, kalau tidak, jangan salahkan aku. Kakak, apalagi yang kau inginkan, Kak? Berlututlah dan minta maaf. Aku menyuruhmu minta maaf? Kata minta maaf tidak ada dalam kamus. Baiklah, aku akan memberitahu ayahmu untuk menyelesaikan masalah ini. Ayo pergi. Tunggu saja, Kak. Aku pasti akan membuat hidupmu sengsara. Kau benar-benar terjebak di tanggal 8 Agustus selama 1000 tahun, tapi hari ini tanggal 9 Agustus. Bagaimana kau bisa tahu apa yang terjadi hari ini? 1000 tahun ini, aku telah mengalami hal yang sama berkali-kali. Tentu saja aku tahu. Kau tidak berhak menanyaiku. Anak durhaka, kemarilah. Adik iparku belum puas tadi. Bersihkan dirimu dan tunggu aku kembali. Cari apa? Anak durhaka, engkau tahu salahmu? Ayah, dulu demi perusahaan, kau berhubungan dengan wanita ini. Kau dan dia berselingkuh dan secara tidak langsung menyebabkan kematian ibuku. Aku akan memperhitungkan ini perlahan-lahan denganmu. Apa salahku? Kau melecehkan pacar adikmu. Kepada ibumu, kau tidak menghormatinya sama sekali. Bahkan kau membuat adikmu seperti ini. Kau ingin aku menghukummu bagaimana? Coba aku tebak, tidak lebih dari menyuruhku berlutut dan meminta maaf padanya. Jika aku tidak mau, kau akan mencari sekelompok orang untuk memukuliku, membukukan asetku, memutus hubunganku. Lebih serius lagi, mengusirku dari keluarga Chu. Karena kau tahu, cepat berlutut di sini. Minta maaf pada adikmu dan ibumu. Untung saja, aku tidak membunuhnya. Ayah dengar, dia ingin membunuhku. Dasar anak nakal, selama bertahun-tahun aku terlalu memanjakanmu. Kau begitu keras kepala dan sombong. Apakah kau ingin aku mengusirmu dari keluarga Chu? Sayang, sudahlah, kita semua keluarga. Jangan marah, jaga suasana hati yang baik. Itu baik untuk pemulihanmu. Nanzi, kau masih sangat baik. Tapi anak ini keterlaluan. Jika aku tidak menghukumnya, aku merasa bersalah pada Tianyu dan juga padamu. Bagaimana kalau begini? Tianyu sekarang sepenuh hati untuk perusahaan. Selama bertahun-tahun ini, dia juga telah membuat banyak prestasi. Sedangkan Bai Qian, dia tidak tertarik untuk mengurus bisnis perusahaan. Jadi, bagaimana kalau saham Ibu Bai Qian diberikan kepada Tianyu? Ini juga bisa dianggap sebagai kompensasi untuk Tianyu. Tianyu berdiri. Ayah bertanya padamu, apa yang kau pikirkan? Saya putra Anda, apapun yang Anda katakan, saya akan mendengarkan Anda. Anakku yang baik, ayah tidak menyia-nyiakan kasih sayang padamu. Sudah diputuskan, cepatlah kemari. Terima kasih bisu karena telah membelanya. Sandiwara yang bagus. Itu saham yang ibu berikan padaku. Kalian bertiga tidak boleh menyentuhnya. Kau benar-benar ingin aku mengusirmu dari keluarga Chu? Kau tidak akan melakukannya.
Bulan lalu engkau berinvestasi di real estate, rugi 20 miliar. 3 hari, aku akan membantumu mendapatkan kembali 20 miliar itu dan menghasilkan 15 miliar lagi untukmu. Apa? Kau terlalu percaya diri. Seberapa dalam air di real estate sekarang, kau tahu, ayah memiliki begitu banyak pengalaman, dan dia masih kehilangan 20 miliar, apakah kau pikir kau lebih baik daripada ayah dalam berinvestasi? Baiken, jangan bicara sembarangan di depan ayahmu, cepat minta maaf. Aku tidak pernah melakukan kesalahan. Bukankah kau ingin proyek real estate Group Chu menjadi yang terbaik di Jinling? Hanya aku yang bisa melakukannya. Aku tidak pernah memberitahu siapapun tentang pikiranku. Bagaimana anak ini tahu? Siapa yang tidak bisa menyombongkan diri? Semua orang di Jinling tahu, putra tertua keluarga Chu adalah seorang playboy yang hanya membuat masalah setiap hari. Apalagi sekarang, industri real estate sedang menurun. Jika kita berinvestasi lagi, banyak uang akan terbuang percuma. Jika kalian tidak bisa melakukannya, bukan berarti aku tidak bisa. Kau begitu yakin? Apakah kau punya pilihan lain? Ayah, jangan percaya padanya. Investasi real estate saat ini, dalam beberapa tahun terakhir, grup ini semuanya merugi. Dia sama sekali tidak bisa. Baik, aku akan memberimu kesempatan ini. Tiga hari, 35 miliar rupiah. Bagaimana mungkin kalau tidak berhasil? Bagaimana kalau kamu diusir dari keluarga Chu? Kamu baru bekerja 3 jam, wanitaku sudah mengkhawatirkanku. Karena aku sudah menjadi wanitamu, tentu saja aku khawatir. Bukankah kamu menyukai Tianyu? Bagaimana mungkin Tianyu bisa lebih jantan daripada tuan muda? Aku menyukai tuan muda. Melihat mulut manismu yang begitu pandai bicara, jadilah sekretarisku. Besok, bantu aku membeli sebidang tanah. Tanah apa? Besok kamu akan tahu. Tiarap. Berhenti. Kudengar, kamu menghabiskan 3 miliar rupiah untuk membeli Mak Longtan area A? Ya. Jangan bilang kamu ingin menggunakan tempat kumuh itu untuk membuktikan dirimu. Tidak boleh. Kamu benar-benar tidak bisa ditolong. Mak Longtan area A hanyalah selokan yang rusak. Begitu banyak investor di Jinling tidak mau berinvestasi, tapi kamu malah mau berinvestasi. Benar-benar bodoh. Tuan muda kedua, Yun Er, pemahamanmu tentang tuan muda hanyalah puncak gunung es, jadi jangan membuat kesimpulan yang salah. Bagaimana tidur tuan muda? Perkenalkan sekretaris baruku, sekaligus hewan peliharaanku. hewan peliharaan? Beraninya kau menghina Yun Er? Tuan muda tidak salah, aku memang hewan peliharaannya. Adik, terima kasih telah memberiku wanita yang begitu menarik. Lancang, pagi-pagi begini, kalian berdua sudah bertengkar. Sungguh tidak pantas. Ayah, dia main-main saja. Dia berinvestasi secara sembarangan, menghabiskan 3 miliar, membeli Mak Longtan area A. Itu kan sebelumnya God yang terkenal di Jinling. Benar. Banyak tempat bagus di Jinling, dia tidak membelinya, malah berinvestasi di sana. Kalau tersebar, kita akan jadi bahan tertawaan orang lain. Awalnya, aku tidak seharusnya menaruh harapan padamu. Baik Yen, kita semua keluarga, jangan keras kepala lagi, minta maaflah pada ayahmu, akui kesalahanmu. Kalianlah yang tidak punya visi. Kau punya visi, kau hanya ingin membuktikan betapa tidak bergunanya dirimu kan? Karena kalian semua tidak percaya, bagaimana kalau kita bertaruh? Taruhan apa? Taruhan dalam 3 hari, nilai Mak Longtan area A akan meningkat 10 kali lipat. Beichan, sungguh bodoh. Tanah sekecil ini, kau ingin membuatnya bernilai 30 miliar? Sungguh mimpi di siang bolong. Nah, jangan keras kepala lagi. Suamiku, meskipun 3 miliar bagi kita, bukanlah uang yang banyak, tapi uang kita bukan datang karena angin. Investasi yang tidak berarti seperti ini akan membuat kita menjadi bahan tertawaan di industri ini. Lebih baik tarik kembali investasinya, hentikan kerugiannya. Dasar anak nakal, kalau engkau tidak mengerti, belajarlah dengan baik. Tanah Mak Longtan area A itu di industri real estate Jinling kita. Sudah banyak ahli yang menilai, itu bukanlah tempat yang layak untuk diinvestasikan.
itu bukanlah sebuah tempat yang layak untuk investasi. Cepat jual tempat itu. Singkatnya, mau bertaruh atau tidak? Kamu ini mau membuat ayah marah besar? Ayah, jangan marah. Cubeiken, karena kamu ingin bertaruh, maka aku akan menemanimu bermain. Bagaimana jika kamu kalah? Jika aku kalah, warisan yang ditinggalkan ibuku untukku menjadi milikmu. Tetapi jika aku menang, posisimu sebagai prestir di Starway Otomotif berikan padaku. Baik, sepakat. Aku ingin lihat dalam waktu 3 hari, gebrakan apa yang bisa kamu buat. Kalau begitu kita berdua akan membuat gebrakan dan menenggelamkannya. Tuan muda hebat sekali, hole in one. Tuan muda, bolanya sudah siap? Baru 2 hari kamu sudah bosan. Aku juga punya apa yang dimiliki orang lain. Kenapa kamu tidak melihatku? Kalau jadi hewan peliharaan, jadilah yang baik. Tidak punya hak untuk cemburu. Aku... Cubeiken, Tuan muda kami bilang, batas waktu 3 hari sudah habis, kamu kalah taruhan, kenapa belum cepat kembali dan berlutut mengakui kesalahan di depan Tuan muda? Berbicara dengan Tuan muda, sikap macam apa itu? Terhadap seorang pecundang, memangnya aku perlu sikap seperti apa? Kamu... Cubeiken, apa kamu tulis? Chu Tianyu memberimu sedikit kekuasaan. Kamu yang bertindak seperti anjing ini benar-benar mengira dirimu manusia. Aku orangnya Tuan muda kedua. Apa yang mau kamu lakukan? Menghajarimu. Berhenti. Ayah, lihat apa yang dia lakukan. Dia kalah taruhan denganku. Aku menyuruh anak buahku untuk membawanya kembali, lalu dia menghajar anak buahku seperti ini. Dasar brengsek, benar-benar keterlaluan. Aku hanya mengajari anjing ini. Apa itu aturan? Jangan banyak omong, kau sudah kalah taruhan denganku. 3 hari ini, investasi di distrik Amai Longtan sebesar 300 juta, 1 rupiah pun tak kau dapatkan. Bukankah masih ada 9 menit 27 detik lagi dari 3 hari waktu taruhan kita? Berinvestasi di distrik Amai Longtan, tempat terkutuk itu, sudah ditakdirkan kau akan kalah. Kau mempermasalahkan belasan menit itu. Apa gunanya? 3 hari yang lalu distrik Amai Longtan memang hanyalah selokan bau, tapi aku sudah mendapat kabar distrik Amai Longtan akan direncanakan sebagai distrik baru Sindu. 10 tahun mendatang akan dibangun menjadi kawasan bisnis paling ramai di Jinling. Apakah engkau mendapat kabar ini dari dada seorang wanita? Tempat terkutuk seperti distrik Amai Longtan, bagaimana mungkin masuk dalam rencana distrik baru Sinceng? Baiken, apa kau salah? Bahkan ayahmu pun tidak tahu kabar seperti ini. Karena ini rahasia di antara rahasia. Hal yang bahkan aku dan ayahku tidak tahu, bagaimana mungkin kau tahu? Benar atau tidak, beberapa menit lagi kau akan tahu. Beberapa menit kemudian, jika tidak ada kabar apapun, bagaimana denganmu? Terserah ayah. Terserah. Kalau begitu, Tuan muda ini memberimu 10 menit lagi. Yuni, jika dalam waktu ini kau bertobat, maka semuanya akan dimaafkan. Tidak. Kenapa? Kau tidak ada 1/10-nya dari Tuan muda besar. Aku menyukai Tuan muda besar. Dan Tuan muda besar belum tentu kalah. Baik, baik sekali. Seorang wanita yang sudah kumainkan, aku tidak menginginkannya lagi. Tuan muda besar, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia bahkan tidak pernah menyentuh. Aku tahu, yang pertama kali adalah milikku. Bagaimana aku bisa mendengarkan kebohongannya? Cukup. Waktunya sudah habis. Tidak ada kabar. Kau segera transfer saham ibumu kepada Tianyu. Selanjutnya, jangan ikut campur urusan grup Chu lagi. Suamiku, jangan marah, jaga kesehatanmu. Baiken, lihat engkau membuat ayahmu marah seperti ini. Baiken, jangan pura-pura bodoh di sini, membuang-buang waktu. Cepat laksanakan, kalau tidak aku akan mengambil tindakan. Lihat siapa yang berani. Wang Ruigo, Kepala Departemen Perumahan dan Pembangunan Perkotaan, bagaimana dia bisa datang? Pak Chu, kami telah memutuskan untuk menjadikan distrik Amai Longtan sebagai pusat pembangunan distrik baru Sindu dan akan membangun area paling makmur. Apa? Kami telah memutuskan untuk menjadikan Mekarjaya Area A sebagai pusat pembangunan kota baru. Kedatangan saya hari ini hanya untuk mengumumkan hal ini. Silakan lanjutkan pekerjaan Anda, saya permisi dulu. Silakan. Bagaimana mungkin?
investasi yang sangat hebat. Mekarjaya Area A telah dimasukkan ke dalam kawasan baru. Investasi kita kali ini berlipat 10 kali. Ini tidak mungkin. Apakah kau disuap oleh Hadinata? Sengaja membohongiku? Tuan muda, tidak. Masalah ini sedang ramai dibicarakan di internet. Anda bisa melihatnya sendiri. Katakan padaku, Mekarjaya Area A hanyalah slogan? mengapa direncanakan menjadi pusat pembangunan kota baru? Saya juga tidak tahu, hanya tahu Kepala Dinas Perumahan dan Pembangunan Kota Emas, Pak Wang, yang tiba-tiba memutuskannya. Masalah ini berdampak besar, para eksekutif perusahaan sedang bergegas ke rumah Anda. Selidiki untukku, beritahu aku segera jika ada kabar. Adinata, kau benar-benar berhasil. Tidak mungkin. Pecundang yang diketahui semua orang, bagaimana mungkin dia tahu berita yang aku dan ayahku tidak tahu? Dan kau juga kenal Kepala Dinas Perumahan dan Pembangunan Kota Emas? Tidak penting, adik, kau kalah. Aku tidak kalah. Pecundang yang tidak kompeten, bagaimana mungkin belakangan ini menghasilkan 35 miliar rupiah? Pasti ada yang tidak beres. Adinata, bagaimana kau bisa mengenal orang penting seperti itu? Jelaskan padaku. Menjelaskan, dalam hidupku, aku tidak perlu menjelaskannya padamu. Nah, meskipun kamu telah mencapai sesuatu, kamu harus tetap rendah hati. Rendah hati? Apa itu rendah hati? Kalian ini berisik sekali. Jangan bertele-tele. Bagaimana kamu bisa mengenalnya? Saya tidak bisa mengatakannya, jadi tentu saja saya tidak mungkin memberitahu kalian. Saya terjebak di tanggal 8 Agustus selama 1000 tahun, dan itulah bagaimana saya mengetahui informasi rahasia ini. Orang yang saya kenal dan hal-hal yang mereka ketahui jauh melampaui imajinasi kalian. Ayah, dia tidak mengatakannya berarti ada masalah. Sudahlah, cukup sampai di sini. Ayah, Sudah. Tunggu, apalagi yang kau inginkan? adikku, seorang pria harus menepati janjinya. Serahkan posisi CEO Starway Auto. Mimpi. Kau ingin mengingkari janjimu? Saya tidak mengingkari janji. Saya akan memberikanmu sesuatu yang lain sebagai gantinya. Saya hanya menginginkan Starway Auto. Tidak mungkin. Apapun yang Tianyu pedulikan, aku akan merebutnya. Terlebih lagi, selama 1000 tahun saya terjebak. Saya mengetahui bahwa industri otomotif akan menghadapi peristiwa besar. Jika kita memanfaatkannya, kita akan menghasilkan banyak uang dengan mudah. Seorang pria harus menepati janjinya. Apa yang perlu diperdebatkan? Besok Baiken akan mengambil alih Starway Auto. Terima kasih, Ayah. Selamat Tuan Muda atas kemenangan besar Anda. Ini baru permulaan. Maksudnya? Tianyu telah menindas saya selama bertahun-tahun dan Nanji telah membunuh ibu saya. Saya harus membuat mereka berdua membayarnya. Jadi, Nyonya Su yang membunuh ibumu? Benar. Jadi saya akan membuat ibu dan anak itu kehilangan segalanya. Namun, Nanji hanyalah boneka. Boneka? Kau tahu 4 konglomerat Jinling? Saya tahu 4 keluarga besar Su, Chu, Wang, dan Zhang menguasai seluruh perekonomian Jinling. Konglomerat Su adalah keluarga Nanji. Dia membunuh ibuku. Selain ingin menikahi ayahku, tujuan utamanya adalah menyusup ke dalam konglomerat Su. Jika ayahku tidak memiliki sedikit kemampuan, konglomerat Su sekarang akan bermarga Su. Jadi maksudmu, pembunuh ibumu adalah pemegang kekuasaan keluarga Su yang sebenarnya? Ya, singkirkan Tianyu dan Nanji dulu. Lalu kuasai kendali grup Su, barulah aku lebih pantas untuk melawan konglomerat Su. Tuan Muda, saya yakin Anda pasti akan berhasil. Aku sedang sangat marah sekarang. Hari ini, saya akan mengundurkan diri dari jabatan Presiden Direktur Singtu Kimao. Pak Cuyu, kok tiba-tiba begini? Iya, Pak Cuyu, ada apa sebenarnya? Mailongtan Area A dialihfungsikan menjadi pusat pembangunan distrik kota baru. Kalian semua tahu kan? Saya dengar Cusi Caituan yang mengambil semua lahannya. Investasi hebat ini membuat Cusi Caituan menjadi perusahaan real estate nomor 1 di Jinling. Investasi ini memang saya yang lakukan, tapi kakak saya
Chu Bei-chen menggunakan cara licik untuk merebut semua penghargaan. Apa? Karena kesibukan saya di perusahaan, saya kurang perhatian dan kasih sayang kepada ayah saya, Chu Bei-chen juga menggunakan cara licik untuk mengambil hati ayah saya. Jadi, ayah saya memutuskan untuk membiarkan Chu Bei-chen mengambil alih Sing Tu Kimao. Ini keterlaluan. Orang yang licik dan tidak tahu malu seperti ini pantas mengambil alih perusahaan? Iya, Sing Tu Kimao semakin berkembang di bawah kepemimpinan Pak Chuyu. Jika perusahaan ini hancur karena diambil alih oleh orang seperti itu, saya sangat menentang. Manajer Lin benar, orang ini terlalu licik. betul. Saya juga. Saya sangat memahami perasaan kalian semua, tapi kakak saya, Chu Bei-chen, mengambil alih Sing Tu Kimao sudah menjadi keputusan final. Pak Chuyu, Anda adalah presiden direktur yang kami akui. Saya tidak setuju orang yang licik dan tidak tahu malu menjadi presiden direktur perusahaan kami. Kalian setuju kan? Setuju? Iya, setuju. Betul. Siapa yang tidak setuju? Siapa yang keberatan? Saya keberatan. Hanya tuan muda kedua yang mampu menjadi presiden bintang kejuaraan motor. Kau siapa? Lin Feng, wakil direktur penjualan bintang kejuaraan motor. Kau ingin mengambil alih bintang kejuaraan motor? Saya tidak setuju. Kau boleh pulang. Apa maksudmu? Kau dipecat. Saya orangnya tuan muda kedua. Apa hakmu memecat saya? Hak saya karena sekarang perusahaan ini milik saya. Tuan muda kedua. Chu Bei-chen, taktik mengintimidasimu ini tidak berguna. Selama saya di sini, saya tetaplah presiden di sini. Apa hakmu memecat orangku? Berani kau main kasar di perusahaan? Saya tanya sekali lagi, apakah saya punya hak? Kau tidak punya hak. Perusahaan ini milikku. Apa hakmu? Sudah kubilang, jangan kurang ajar. Kau. Chu Bei-chen, kau mau apa? Mau apa? Aku juga putra keluarga Cutian. Kau berani membunuhku? Jika aku membunuhmu, maka aku akan menjadi satu-satunya putra ayah. Menurutmu, apakah dia lebih memilih tidak memiliki keturunan atau menghukumku? Kutanya sekali lagi, apakah aku punya hak? Punya. Anak baik. Chu Bei-chen, Kukira kau tidak takut mati. Pistol air saja kau takut. Lain kali bertemu denganku, jika kau masih tidak sopan, akan kubuat engkau menyesal. Sekarang posisi ini milikku. Posisi ini sekarang milikku. Sekarang aku adalah CEO Star Motors. Tuan muda, saya salah. Saya telah bekerja keras di Star Motors selama 13 tahun. Saya benar-benar tidak keberatan Anda mengambil alih perusahaan. Kumohon, jangan pecat saya. Terlambat. Tuan muda, kumohon, jangan pecat saya. Adikku, lihat orang-orang ini sekarang, apa masih milikmu? Chu Bei-chen, dendam hari ini akan kubalas. Tunggu saja. Siapa yang keberatan sekarang? Yang ingin pergi bisa langsung pergi, yang bertahan gajinya digandakan. Selamat kepada Tuan Muda atas pengambil alihan perusahaan. Saya keberatan. Saya tidak setuju. Zhang Xiaowan, putri tunggal keluarga Zhang, baru saja kembali dari studi di luar negeri, tidak ingin mengandalkan keluarganya, jadi dia datang untuk bekerja di Sing Tu Kimao. Mereka takut padamu, tapi aku tidak. Orang seperti kamu, Bei-chen, dengan kemampuan yang tidak memadai, kelakuan yang buruk, tidak pantas menjadi CEO. Hari ini saya mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Sing Tu Kimao. Kemampuan dan perilakunya sangat baik. Dia bisa membantuku mengelola Sing Tu Kimao dengan baik, dan keluarga Zhang adalah dukungan besar dalam perjalanan balas dendamku. Aku harus menaklukkannya. Kalau begitu, Nona Zhang Xiaowan, menurutmu orang seperti apa yang cocok? Tentu saja orang yang bisa membuat perusahaan berkembang lebih baik, mencapai hasil yang luar biasa, bahkan membawa perusahaan ke tingkat yang lebih tinggi. Jelas sekali, pria manja sepertimu tidak memiliki kemampuan itu. Nona Zhang Xiaowan sangat tidak percaya padaku. Kalau begitu, ayo kita bertaruh. Bertaruh apa? Aku bertaruh
bahwa aku bisa memimpin Sing Tu Kimau ke tingkat yang lebih tinggi dan juga bisa membawa Sing Tu Kimau ke dunia. Jika aku menang, kamu akan menjadi pembantuku selama 1 bulan. Apapun yang kukatakan adalah perintah. Kau tidak punya kemampuan itu. Berani bertaruh atau tidak? Bagaimana jika kau kalah? Jika aku kalah, aku akan mundur dari posisi ini. Kamu yang akan menjadi CEO. Baiklah, karena engkau tidak tahu diri, aku akan menerima taruhan ini, biar kau tahu dirimu yang sekarang. Betapa lucunya. Orang yang tidak tahu diri adalah kamu. Sudahlah, Baiken. Jangan hanya menyombongkan diri saja. Hari ini semua orang di perusahaan ada di sini. Bagaimana seharusnya perusahaan ini berkembang? Kurasa kau bahkan tidak tahu caranya, kan? Kau mengajariku cara bekerja. Mulai hari ini, Bintang Kejora Motor akan meninggalkan pasar mobil berbahan bakar minyak dan beralih ke mobil energi baru. Ini Konyol, sekarang mobil energi baru. Bahkan belum menyelesaikan, teknologi dasar daya tahan baterai dan penerimaan pengguna sangat rendah. Kau malah ingin meninggalkan pasar mobil berbahan bakar minyak dan beralih ke mobil energi baru? Apa kau ingin menghancurkan Bintang Kejora Motor? Apa yang dikatakan direktur, lakukan saja. Jangan banyak tanya. Sudah kubilang, oh ya, aku juga harus mengakuisisi perusahaan Biru Langit. Kau yang urus ini. Pergi. Perusahaan Biru Langit, mereka beralih ke mobil energi baru dan telah gagal, hampir bangkrut. Untuk apa mengakuisisi mereka? Lakukan saja. Baik, aku ingin melihat seberapa buruk kekalahanmu. Anak manja, sepanjang hari berfantasi, sungguh tidak masuk akal. Bertaruh denganku, kau pasti kalah. Tuan muda, tatapanmu ke wakil direktur Zhang aneh. Jangan-jangan kau menyukainya. Lalu bagaimana kalau aku menyukainya? Wanita itu sangat angkuh, dia tidak sepertiku, penurut dan patuh. Wanita sombong seperti dia selalu membangkitkan hasratku untuk menaklukkannya. Dan aku punya alasan yang tak terhindarkan untuk menaklukkannya. Ngomong-ngomong, dia tidak menyukai pria. Bagaimana dengan Yilan? Rendahan. Tunggu. Bagaimana kabar Yilan? Yilan tidak mau diakuisisi, mereka hanya mau menerima 1,5 miliar rupiah dan menyerahkan 30% saham. Direktur utama Yilan yakin 1,5 miliar rupiah dana penelitian dan pengembangan sudah cukup, padahal sebenarnya tidak cukup. 30% terlalu sedikit. Aku tawarkan 2,5 miliar rupiah. Aku bertekad untuk mendapatkan perusahaan Yilan ini. Katakan padanya, aku memberinya 2,5 miliar rupiah dana penelitian dan pengembangan. Syaratnya adalah aku ingin memegang kendali penuh. 2,5 miliar rupiah? 50 miliar? Perusahaan sekarang paling banyak hanya bisa mengeluarkan 20 miliar. Tidak punya uang sebanyak itu. Urusan uang biar aku yang tangani. 50 miliar adalah harga yang tidak bisa ditolak oleh CEO Yilan. Hal ini pasti bisa diselesaikan. Selanjutnya aku harus menyelesaikan penempatan sebelum kebijakan mobil energi baru keluar. Kalau begitu, kita harus mempercepat progresnya. Menghabiskan 50 miliar untuk mengakuisisi perusahaan bobrok Yilan. Tuan muda benar-benar kaya raya? Ya. Tuan muda ini tidak kekurangan apapun, apalagi uang. Dan juga segera hubungi agensi, cari selebriti untuk mengiklankan mobil energi baru kita. Aku ingin mempromosikannya dengan baik. Kau benar-benar terlalu percaya diri. Sekarang belum ada kepastian. Sudah mulai mengundang selebriti untuk jadi bintang iklan. Tidakkah kau merasa itu lucu? Aku menyuruhmu melakukan, kau tinggal melakukannya saja. Aku sarankan engkau lebih baik menyerah saja. Urusan taruhan, aku anggap tidak pernah terjadi. Kau lanjutkan saja hidup foya-foyamu. Jangan buang-buang waktu kita lagi. Begitu takut padaku, takut aku menang taruhan. Tidak masalah, menjadi pembantuku itu menyenangkan. Jaga sikap dan ucapanmu. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Kalau begitu, biar aku yang mulai duluan. Pedas juga, hanya aku yang bisa menaklukkanmu. Kau belum cukup pantas. Xiaowan, singkirkan kesombonganmu.
Aku lebih mengenal dirimu daripada yang kau kira. Kau tidak suka pria, kau suka wanita. Bagaimana kau tahu rahasiaku? Itu tidak penting. Aku pasti akan membuatmu merasakan kenikmatan seorang pria. Saat itu tiba, siapa yang tahu kau akan tergila-gila padaku. Masuklah. Apa ini? Aku belum pernah merasakan ini, malah aku menyukainya. Ada apa denganku? $50 miliar. Jual semua tanah di Maklongtan, area A. Tapi tanah itu sedang berkembang pesat, di masa depan nilainya akan lebih dari 100 miliar, kenapa sekarang dijual 50 miliar? Nilai tanah itu memang tidak perlu diragukan, tapi dana yang diinvestasikan dan biaya waktunya terlalu besar, saya tidak punya waktu, lebih baik menempatkan dana pada keuntungan yang lebih besar. Kenapa kamu bersikeras untuk memegang kendali penuh atas Yilan? Yilan sangat penting. Benar, sangat penting. Apakah Yilan dapat mengatasi masalah daya tahan mobil energi baru adalah kunci. Apakah pasar energi baru di masa depan akan booming hanya dengan menguasai teknologi inti ini? Saya dapat memonopoli pasar mobil energi baru dan memiliki modal untuk melawan keluarga Su. Yo, kangen aku? Selebriti yang kau minta aku cari, kebetulan aku punya 2. Satu adalah bintang besar di dunia hiburan, Ji Wanbai, dan yang lainnya Wu Xier. Saat ini belum memiliki pengaruh apapun, tapi dia dijuluki gadis suci yang murni, sangat populer. Ji Wanbai? Kau cukup berwawasan, tahu untuk memilih Ji Wanbai yang berpengaruh besar, lagi pula dia. Tidak, aku memilih Wu Xier. Apa? Aku tidak ingin semua hal harus kukatakan 2 kali, biar One Air yang urus. Kau benar-benar tidak bisa diperbaiki. Melepaskan artis papan atas, malah memakai One Air. Jangan-jangan engkau menyukainya? Kau tidak mengerti, aku tidak menyalahkanmu. Baiklah, aku akan melihatmu. Bagaimana engkau menghancurkan dirimu sendiri selangkah demi selangkah. Ngomong-ngomong, CEO Chu Bai-chen-wala, Elang, bilang ingin bicara detail denganmu malam ini. Katakan padanya, kita bertemu di restoran Sungai Gunung pukul 9 malam. Kau boleh pergi. Tuan muda, kenapa Anda mengundang artis kecil untuk menjadi bintang iklan? Menurut informasi internal yang terpercaya, lusa, penghargaan Phoenix Emas akan mengumumkan One Air sebagai aktris terbaik. Saat itu, popularitas One Air pasti akan melampaui Laras. Oh, begitu. Anda hebat. Lalu CEO Chu Bai-chen-wala akan setuju membiarkan Anda memegang kendali penuh? Aku punya alasan yang membuatnya tidak bisa menolakku. Tuan Bagus, tolong beri saya waktu 2 hari lagi, saya akan segera mendapatkan uang. Kau mengabaikan kata-kataku. Kau benar-benar berpikir uang grup Bagus begitu mudah dipinjam? Bukan itu maksud saya. Bukan itu maksudmu, cepat tanda tangani. Saat kau meminjam uang untuk pengembangan, kita sudah membuat perjanjian. Jika engkau tidak mengembalikan uangnya, gunakan perusahaan Chu Bai-chen-walamu untuk membayar utang. Jangan omong kosong, kalau tidak aku akan membuatmu berdarah. Tuan Bagus, tolong kasihani saya. Chu Bai-chen-wala adalah hasil kerja kerasku. Tekan kedua kakinya, tekan cap jempolnya. Hentikan. Tuan muda Chu Bai-chen. Tidak apa-apa, serahkan saja padaku. Utangnya sudah kulunasi. Chu Bai-chen, kau tahu apa akibatnya? Mengganggu di hadapanku. Kau tahu apa akibatnya mengganggu di hadapanku? Sepertinya keluarga Chu terlalu rendah hati selama bertahun-tahun, sampai-sampai pecundang sepertimu berani menggonggong di depanku. Sekarang kuberikan kau kesempatan lagi, berlutut minta maaf, dan sujud. Mungkin aku akan mempertimbangkan sepupuku, Tianyu, dan mengampunimu. Aku juga memberimu kesempatan berlutut dan minta maaf. Aku akan mempertimbangkan bibimu, Nanzi, dan mengampunimu. Kurang ajar sekali, karena kau mencari mati, hajar dia. Kau sangat pandai berkelahi. Apa yang ingin kau lakukan? Kuberikan 2 pilihan, berlutut dan minta maaf, atau kupatahkan kakimu. Meminta maaf? Jangan mimpi. Aku tuan muda dari grup Chu Bai-chen. Kalau berani patahkan saja kakiku. Chu Bai-chen, kau berani memukulku? Aku bahkan berani membunuhmu.
Lain kali kau harus lebih hormat padaku. Kalau tidak, aku akan mematahkan kakimu yang satunya juga. Ku bilang Chu Baiken, aku ingat kejadian hari ini. Tunggu saja. Tuan Muda Chu Baiken, Anda telah memukul Tuan Muda Chu Baichen. Saya khawatir keluarga Chu tidak akan melepaskan Anda. Keluarga Chu? Hanya mainan di tanganku? Apa yang perlu ditakutkan? Sekretaris saya sudah menghubungimu. Terima kasih atas investasi Tuan Muda Chu. Tapi saya hanya butuh 1,5 triliun rupiah. Untuk mengatasi masalah daya tahan mobil energi baru, 1,5 triliun rupiah tidak cukup, harus 2,5 triliun rupiah. Saya akan investasikan untukmu. Kau hanya tidak ingin aku memegang kendali penuh. Tuan Muda Chu ternyata tahu segalanya, saya jadi semakin penasaran. Kau sangat optimis dengan pasar mobil energi baru? Jika kukatakan padamu, selanjutnya akan menjadi era mobil energi baru. Apakah kau percaya? Saya sangat mengagumi keberanianmu. Tetapi dengan lingkungan pasar saat ini, pertama, tidak ada dukungan kebijakan terkait. Kedua, tidak ada pengakuan dari pengguna. Jika engkau tidak datang kepadaku, mungkin aku sudah menyerah. Jika engkau memiliki kekhawatiran, kita berdua menandatangani perjanjian taruhan. Aku akan membuka pasar mobil energi baru, sehingga nanti akan menjadi era mobil energi baru, Yilan akan mendunia. Jika aku berhasil, hak kendali menjadi milik. Jika aku tidak berhasil, 2,5 triliun rupiah tetap diberikan, saham sesuai yang kau katakan. Benarkah? Benar. Baiklah, aku bertaruh denganmu. Kalau begitu, kerjasama yang menyenangkan. Kerja sama yang menyenangkan. Bibi, aku sakit sekali, Bibi. Ayah. Sudahlah. Dasar sampah, bahkan tidak bisa melawan anak kecil. Aku. Chu Baiken, di mataku hanyalah seekor semut, berani sekali melawan atasan. Keluarga Chu benar-benar hebat, sepertinya sudah waktunya memberi keluarga Chu pelajaran. Kalau tidak, mereka akan lupa siapa penguasa sebenarnya di Jinling. Kakak, hanya anak haram, serahkan padaku untuk menyelesaikannya. Lagi pula, sekarang berseteru dengan keluarga Chu akan mengacaukan rencanamu untuk mencaplok keluarga Chu. Chu Guoxiong, Chu grupmu segera akan berganti nama menjadi Su. Chu Baiken benar-benar keterlaluan. Dia berani memukul Ken. Tapi dia juga cukup bodoh. Aku sedang bingung. Bagaimana cara menghadapinya? Dia sendiri memberikan kesempatan padaku. Menjual tanah yang begitu berharga dan membeli perusahaan kecil yang tidak berguna. Aku akan pergi ke ayah untuk mengadukannya. Chu Baiken, jangan terburu-buru. Kenapa? Pertama, waktunya belum tepat. Kedua, mengadu secara langsung terlalu jelas. Kita harus menunggu sampai masalah ini berlanjut, menjadi tidak terkendali, lalu mengambil alih perusahaan, mendapatkan saham ibu Chu Baiken, dan membuat anak haram itu benar-benar hancur. Bagaimana caranya? Bukankah kamu punya beberapa teman di media? Minta mereka untuk melaporkan tindakan bodoh Chu Baiken, sebaiknya sampai saham grup perusahaan Wijaya terpengaruh, ayahmu marah, dan dia tamat. Baik, aku akan segera menghubungi mereka. Karena Chu Baiken mencari masalahnya sendiri, maka aku akan membantunya. Chu Baiken tertua grup perusahaan Wijaya, Chu Baiken secara terbuka mengumumkan menyerah pada pasar mobil berbahan bakar minyak, beralih ke mobil energi baru, menjual tanah makmur A, mengakuisisi perusahaan kecil yang hampir bangkrut, memelihara aktris. Semua berita ini telah dipublikasikan secara luas oleh media. Jadi kau sudah menjadi bahan tertawaan di Medan. Sekarang semua kalangan atas di Medan sedang menunggu kegagalanmu. Kau masih sangat tenang. Aku harus berterima kasih pada mereka karena telah membantuku mempublikasikan. Sekarang seluruh Medan tahu tuan muda ini sedang mengerjakan mobil energi baru. Popularitasnya meningkat. Ini semua popularitas negatif tidak ada gunanya. Kau benar-benar tidak bisa diselamatkan. Apa yang akan kau lakukan? Hentikan omong kosongmu. Apa yang kau lakukan? Chu Baiken, kau gila? Ini hukuman untukmu. Lain kali bicaralah padaku dengan sopan. Tunggu sampai engkau kalah taruhan, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Taruhan denganmu, aku tidak mungkin kalah. Tunggu sampai engkau menjadi pembantuku, aku akan mengajarimu dengan baik.
Halo? Tuan muda, teknologi ini telah ditembus, kita berhasil. Luangkan waktumu untuk test drive. Baik, aku akan segera pergi. Oke. Mobil ini melaju sangat cepat. Ini... Iya. Melaju sangat cepat. Iya. Bagaimana? Memang berbeda dengan mobil berbahan bakar minyak, akselerasinya sangat cepat, benar-benar senyap, bahkan bisa mengalahkan mobil balap profesional. Saya sangat puas. Kita juga telah berhasil menyelesaikan misi ini. Tetapi penjualan selanjutnya masih menjadi masalah. Penjualan bukan masalah, kita akan segera membuka pre-order online. Mobilnya baru saja dibuat dan sudah mulai pre-order. Apakah terlalu terburu-buru? Sama sekali tidak. Ini adalah mobil energi baru pertama yang mengatasi masalah daya tahan dan diproduksi serta dikembangkan di dalam negeri. Gimik ini cukup untuk menarik perhatian semua netizen. Ditambah lagi dengan segera diturunkannya kebijakan energi baru, pasti akan booming. Bagaimana Anda tahu tentang kebijakan itu? Tunggu sebentar. Halo? Bacon, ada tamu penting di rumah, kamu pulanglah. Siapa? Siapa yang bisa disebut tamu penting oleh ayah? Maaf, saya masih ada urusan lain yang harus diurus. Adikku, silakan minum teh. Anak ini sudah lama tidak bertemu, semakin cantik saja. Bekti, biar aku kenalkan, inilah orang yang sering kusebut pemimpin grup Zhang. Paman Zhangmu yang di sebelahnya adalah putri sulung keluarga Zhang, Kartika. Dia sekarang menjabat sebagai wakil direktur di Bintang Mobil. Kalian berdua seharusnya pernah bertemu kan? Paman Zhang, Nona Zhang. Saya tidak menyangka Anda adalah putri keluarga Zhang. Nah, kenapa kamu tidak sopan? Adikku, silakan duduk. Aku baru tahu sekarang. Kalau anak ini bekerja di perusahaanmu, dia tidak ingin mengandalkan bantuanku, ingin membuktikan kemampuannya sendiri, merepotkanmu. Adik Zhang, kamu terlalu berlebihan. Kita sudah berteman 20 tahun lebih, tidak perlu sungkan. Saudara Chu, aku lihat Bekti dan Kartika, usia mereka sebaya, dan juga sudah cukup umur untuk menikah. Bagaimana kalau keluarga kita berbesanan? Berbesanan? Bekti anak yang baik. Ku dengar beberapa waktu lalu, dia berinvestasi di tanah Malongtan area A. Dalam 3 hari dia langsung untung 70 miliar rupiah. Kemampuannya luar biasa. Aku sangat mengaguminya. Bekti, bagaimana menurutmu? Soal perjodohan, saya tidak masalah. Semuanya saya serahkan pada ayah dan paman. Bagus. Kalau begitu kita bicarakan tanggal pernikahannya. Ayah, aku tidak setuju. Wah, anak ini. Ada apa sebenarnya? Pernikahan dengan keluarga Chu untuk kedua keluarga kita adalah hal yang baik. Apa kau tidak menyukai Chu Baichen? Anak manja, selalu menghabiskan waktu di tempat hiburan, kepribadiannya sangat buruk, kemampuannya lebih buruk lagi. Kenapa aku harus menyukainya? One Air, kebiasaan buruknya dulu memang harus diubah, tapi kemampuannya tidaklah seburuk itu. Investasi di distrik A Melongtan adalah bukti terbaik. Paman Chu, Anda telah ditipu oleh kata-kata manisnya. Apa maksudmu? Orang yang membuat investasi luar biasa di distrik A Melongtan bukanlah dia, tetapi Chu Baichen kedua Chu. Dialah yang mengambil kreditnya. Dan tanah di distrik A Melongtan sekarang banyak pebisnis besar sangat menginginkannya. Dan dia malah menjualnya seharga 50 miliar rupiah dan menginvestasikannya di mobil energi baru. Chu Baichen, benarkah itu? Benarkah? Apa yang kau pikirkan? Kenapa engkau menjual tanah yang sangat menjanjikan dan menginvestasikannya di mobil energi baru? Tentu saja karena mobil energi baru adalah tren masa depan. Jangan bicara omong kosong. Tren masa depan? Kau sudah menjadi bahan tertawaan di Jinling. Apa katamu? Anda baru-baru ini memulihkan diri dan membatasi informasi, jadi Anda tidak tahu. Chu Baichen, berita tentang akuisisi mobil energi barunya sangat heboh dan diejek oleh seluruh internet. Hal itu juga menyebabkan saham grup kita anjlok. Hanya dalam 1 hari, menguap 10 miliar rupiah. Ada hal seperti itu? Chu Tian, tenanglah.
Kita berdua sama-sama investor. Dalam berbisnis, kerugian itu hal yang wajar. Andai saja sesederhana itu. Ada apa ini? Katakan saja. Chu Baiken menghabiskan 50 miliar untuk mengakuisisi perusahaan bobrok itu Yilan. Ada apa lagi ini? Biar saya jelaskan. Yilan adalah perusahaan bobrok yang hampir bangkrut. Sedangkan Chu Baiken menghabiskan 50 miliar untuk mengakuisisinya. Jadi, saya punya alasan untuk mencurigai dia sedang mengalihkan dana. Mengalihkan dana? Ya, kalau tidak, untuk apa? Dia menghabiskan 50 miliar untuk mengakuisisi perusahaan bobrok yang hampir bangkrut. Memang benar, suamiku, saya yang tidak mengerti investasi saja tahu, tidak mungkin menggunakan harga tinggi untuk mengakuisisi sesuatu yang tidak berharga, kecuali dia punya motif tersembunyi. Chu Baiken, kau menggunakan 50 miliar untuk mengakuisisi Yilan. Benar atau tidak? Benar. Kenapa? Jelaskan padaku dengan segera. Saya menggunakan uang hasil penjualan tanah saya untuk mengakuisisi proyek yang saya sukai. Apa yang perlu saya jelaskan? Ayah, lihat, Chu Baiken bahkan tidak bisa menjelaskan. Sepatah kata pun, dia mengalihkan dana, ini sudah jelas. Kamu selalu berfoya-foya dan manja. Aku bahkan tidak pernah terlalu keras padamu. Sekarang, kamu diam-diam memindahkan dana perusahaan. Suami, jangan terlalu marah. Semua salahku karena tidak mendidiknya dengan baik, sehingga dia melakukan hal yang sangat keterlaluan ini. Tenanglah. Ini bukan salahmu. Semua ini ulah anak durhaka ini. Aku bahkan masih berpikir untuk mencarikannya jodoh yang baik, tapi dia malah diam-diam memindahkan dana perusahaan. Dia benar-benar membuatku malu. Saudara Chu, ini semua masalah kecil, tapi karena putriku tidak setuju, maka anggap saja aku tidak pernah membicarakan soal perjodohan ini. Dasar anak kurang ajar, cepat berlutut. Dan berjanjilah pada Paman Zhang bahwa ini tidak akan terjadi lagi. Mintalah Paman Zhang untuk mempertimbangkannya kembali. Keluarga mereka menolak perjodohan dengan kita, itu kerugian keluarga Zhang. Kenapa aku harus berlutut? Kerugian apa yang aku alami? Saudara Chu, kupikir masalah ini benar-benar tidak perlu dipertimbangkan lagi. Saudara Zhang, biarkan aku memberi pelajaran pada anak durhaka ini. Berlutut. Ku bilang, berlutut. Aku tidak akan berlutut. Baiken, apakah kamu ingin membuat ayahmu marah sampai meninggal? Dengarkan ayahmu cepat berlutut. Saya tidak melakukan kesalahan. Mengapa saya harus menjelaskan? Ayah, Anda lihat kan, Baiken tidak pernah berubah. Di depan Anda dia masih berani bersikap sombong. Apa kualifikasinya untuk mewarisi grup? Orang yang memenuhi syarat untuk mewarisi grup hanya ada satu. Saya mengakuisisi perusahaan Yilan karena perusahaan itu memiliki potensi yang sangat besar. Lucunya kalian semua tidak ada yang melihatnya. Menyedihkan. Yilan hampir bangkrut, kamu masih berharap itu menghasilkan uang untukmu? Apakah kamu menganggap kami semua bodoh, mudah ditipu? Adikku tersayang, posisimu sangat jelas. Ya, maksudku, kalian semua yang hadir di sini adalah orang bodoh. Kamu. Saya mengakuisisi perusahaan Yilan, sebenarnya berinvestasi di industri energi baru. Industri energi baru memiliki potensi yang sangat besar, pasti akan berhasil di masa depan. Tidak perlu saya jelaskan lagi kan? Pasti berhasil. One Air, kamu kembali dari studi di luar negeri. Kamu sangat profesional di bidang otomotif, berinvestasi di mobil energi baru. Bisakah berhasil? Saya tidak berani mengatakannya dengan pasti, tetapi pada tahap ini, jika berinvestasi di mobil energi baru, itu jelas merupakan jalan buntu. Dengar, apalagi yang bisa kamu bantah? Lucu sekali, kalian tidak merasa adegan ini terlihat familiar? Kalian tidak merasa adegan ini terlihat familiar? Saya investasi di Maklon A, bilang 3 hari bisa untung 70 triliun rupiah. Tidak ada yang percaya. Saya bilang, lahan ini akan masuk dalam pembangunan kota baru. Kalian juga tidak percaya. Lalu bagaimana? Investasi Maklon E dilakukan olehnya. Terakhir kali kau hanya kebetulan beruntung saja. Karena kau, Baiken, begitu percaya diri, bagaimana kalau kita bertaruh? Taruhan apa? Taruhan tentang mobil energi baru, apakah akan booming atau tidak? Jika kau kalah, kembalikan Sing Tuki mau padaku? Bagaimana jika aku menang?
Mana mungkin, begini saja, aku masih punya 40 triliun rupiah aset. Jika kau menang, semuanya untukmu. Adikku, kau bersemangat memberiku uang, mengapa tidak aku bertaruh? Tuan muda, Baiken, orang-orang di perusahaanmu begitu panik. Apakah ada masalah besar di perusahaanmu? Investasi 100 triliun rupiahmu itu semuanya sia-sia kan? benar-benar ada masalah besar. Tuan muda, Anda sungguh hebat. Benar-benar ada kebijakan terkait yang dikeluarkan. Pre-sale kami baru 3 jam, penjualannya sudah melebihi 230.000 unit. Penjualannya sudah melebihi 230.000 unit. Prapenjualan apa? Kalian bahkan belum menyelesaikan masalah daya tahan baterai. Bagaimana bisa tiba-tiba membuka prapenjualan? Kau tidak tahu, beberapa hari yang lalu kami telah mengatasi masalah daya tahan baterai. Atas saran Tuan Muda, kami membuka mode prapenjualan, tak disangka-sangka sangat laris. Prapenjualan lebih dari 230.000 unit, setidaknya harus untung 40 miliar rupiah. Baiken menginvestasikan 100 miliar rupiah, seketika kembali modal setengahnya. Duniakah yang gila atau aku yang gila? Tidak mungkin, benar-benar tidak mungkin. Apakah data ini benar? Apakah ada kemungkinan dimanipulasi? Sama sekali tidak mungkin, datanya benar-benar valid dan andal. Tuan Muda, Anda benar-benar telah membuka era mobil energi baru. Saya sangat mengagumimu sekarang. Oh, ya, ada satu hal lagi. Saya ingin meminta saran Anda. Apakah kita sekarang perlu menghentikan sementara mode prapenjualan? Karena sebelumnya kami tidak menyangka akan seperti ini situasinya. Saya khawatir jalur produksi selanjutnya tidak akan bisa mengimbangi. Tidak perlu. Lanjutkan prapenjualannya. Pesanan sebesar apapun saya bisa tangani. Kalau begitu saya lega. Baiklah. Kalau tidak ada urusan lain, saya akan kembali bekerja. Sampai jumpa semuanya. Apakah masih perlu kujelaskan sesuatu? Begitu rupanya, kau melakukannya dengan sangat baik, sangat baik. Menantu yang begitu baik, hampir saja kusia-siakan. Baiken benar, aku akan sangat menyesal. Soal perjodohan dua keluarga ini tidak bisa dibatalkan. Baik. Ayah? Dengarkan aku. Kau kalah, bayar sekarang. Bu Ayah, aku hanya bercanda. Bercanda, kau seorang pria sejati, harus menerima kekalahan. Masa ini saja kau tidak bisa terima? Aku hanya punya sedikit harta, kalau kuberikan semua padanya, aku tidak punya apa-apa lagi. Ini salahmu sendiri, kenapa harus bertaruh? Adikku sayang, kau tidak mau membayar, ya. Kau tahu caraku kan? Kau juga tahu. Besok aku akan memberikan uangnya padamu. Bagus, terima kasih ya. Kau memberiku 200 juta rupiah cuma-cuma. Pak Zhang, Anda hebat sekali. Penglihatan Anda sangat tajam. Wuxier memenangkan penghargaan Golden Phoenix. Popularitasnya meroket. Mobil energi baru yang dia promosikan sangat laris. Ternyata semua ini ada di bawah kendalimu. Lalu, investasi hebat di distrik A Mailongtan, juga engkau yang melakukannya. Itu Chu Tianyu, dia ingin bersaing denganmu untuk perusahaan, sengaja mengarang cerita, ingin merusak reputasimu agar semua petinggi menyerangmu. Sekarang kau sedikit lebih pintar. Apa kau tidak mengandalkan kemampuan, hanya mengandalkan tindakan licik untuk bersaing dengan kakakmu memperebutkan perusahaan? Ayah, aku. Tuan Ketua, baru saja mendapat informasi yang akurat, opini negatif tentang Tuan Muda di internet. Semuanya disebarkan oleh Tuan Muda kedua. Saya pikir Anda harus tahu, jadi saya laporkan. Aku tahu, anak durhaka. Ayah, aku salah. Aku tahu aku salah. Aku juga terpaksa. Kumohon maafkan aku. Hanya sekali ini saja. Dasar brengsek. Bagaimana aku bisa memaafkanmu? Demi bersaing dengan kakakmu, kau sampai mengabaikan kepentingan grup. Aku sangat kecewa padamu. Ayah, ini pertama kalinya ayah memukulku. Aku tidak hanya akan memukulmu, Sayang, aku juga akan mencabut semua kekuasaanmu di grupku dan membekukan semua asetmu. Adikku tersayang, sudah kubilang kau tak akan bisa melawanku. Kakak, aku akan membunuhmu. Tianyu, ada apa denganmu? Tianyu, tolong. Cepat.
Pak Zhang, maafkan kejadian memalukan ini. Tidak apa-apa. Hari ini saya menyaksikan kelahiran seorang jenius bisnis yang luar biasa. Perjalanan saya kali ini sungguh berharga. Bai-chan, aku ingin meminta maaf padamu. Kau benar, jika aku tidak menjadikanmu menantu, sungguh suatu kerugian besar. Kuharap kau tidak marah padaku. Paman, tidak perlu sungkan. Dalam situasi seperti ini, aku juga tidak akan menikahkan putriku dengannya. Aku mengerti. Kau anak yang baik. Wan Er, untuk pernikahan ini, apa kau masih keberatan? Aku pikirkan dulu. Wan Er, ada apa denganmu? Apalagi yang kau pikirkan? Pria sebaik-baik Ken, kau tolak. Pria seperti apa yang kau inginkan? Aku hanya belum siap. Aku sungguh tak tahu apa yang kau pikirkan. Paman, untuk urusan perjodohan, kedua belah pihak harus setuju, biarkan dia memikirkannya lagi. Baiklah, karena Bai-chan sudah bilang begitu, ya sudah. Bagus sekali, nak. Papa sangat senang, Papa sangat bangga. Teruskan, sobat lama, kita berdua harus berbincang-bincang, biarkan anak-anak ini. Aku juga berpikiran begitu. Ayo. Kau kalah taruhan. Mulutku agak kering karena bicara, tanganku juga pegal. Buatkan aku teh, pijat aku. Membuatkan teh boleh, memijat tidak. Kenapa? Tidak ada alasan. Menjijikan. Zhang Xiaowan, kau kalah taruhan. Statusmu sekarang adalah pembantuku. Jangan bilang memijatku. Bahkan jika menyuruhmu tidur denganku, kau harus membersihkan diri dengan patuh menungguku di tempat tidur. Ke atas. Lebih ke atas lagi. Naikkan sedikit. Tuan Chu, saya kalah taruhan. Saya mengaku kalah, tapi itu bukan berarti Anda bisa mempermalukan saya. Mempermalukanmu. Saya meminta pembantu saya menghangatkan tempat tidur saya. Saja tidak berlebihan. Kau hanya memijatku, aku mempermalukanmu. Saya tidak tahan dengan pria. Ya, aku tahu kau tidak tahan dengan pria, merasa pria itu rendah, pria itu kotor, pria itu bau, pria itu tidak ada yang baik. Kemari. Apa yang akan Anda lakukan? Di sini ramai. Kenapa? Saya lesbian. Lebih menarik lagi. Kamu bahkan tidak tahu. Apa kamu tidak punya rasa kasihan? Sekarang kamu tidak membenci pria lagi? Menyerah deh. Ada apa? Aku tidak tahu bagaimana mengatakannya pada Kartika. Kartika, putri keluarga kaya Su, pacarmu itu, aku sangat mengenal wanita itu. Bagaimana kamu bisa mengenalnya? Jika aku memberitahumu bahwa aku bahkan tahu dia punya tanda lahir di pantatnya, apakah kamu percaya? Kamu percaya? Hanya aku dan orang tuanya yang tahu. Bagaimana kamu tahu? Aku telah terjebak selama 1000 tahun ini. Aku sangat mengenal Kartika. Tentu saja aku tahu, harus kuakui wanita ini sangat berguna, mungkin menaklukkannya bisa mempercepat balas dendamku. Jangan ikut campur, aku yang akan mengurusnya. Kamu tidak bisa mengurusnya. Perasaannya padaku sangat dalam. Jika dia tahu kita bersama, dia akan gila. Ajak dia keluar, aku akan menemuinya. Aku tidak hanya bisa mengurus hubungan kalian berdua, aku juga bisa membuatnya menerima hubunganku denganmu. Tuan muda, Cipto sudah datang. Silakan dia masuk. Baik. Tuan muda, investasi di pasar energi baru sangat ramai, investasi luar biasa Anda berhasil lagi. Sekarang, seluruh media sudah heboh, mereka semua berkerumun di depan rumah besar, ingin mewawancarai Anda. Bagaimana, sudah siap? Baik, saya mengerti. Baik, kalau begitu tidak ada apa-apa lagi, saya akan kembali bekerja. Ya, baik. Tuan muda, Anda benar-benar hebat. Begitu banyak orang yang tidak optimis dengan investasi itu, Anda justru berhasil.
Memang dua investasi luar biasa ini sangat langka, dari akuisisi perusahaan hingga mengundang selebritas sebagai duta merek, dan kebijakan terkait selanjutnya saling berkaitan, tampaknya aneh bahkan bodoh, tetapi ternyata merupakan investasi yang luar biasa. Baiken, kapan kau ajari aku berinvestasi juga? Baik, akan kuajari engkau secara langsung. Akan kubimbing kau. Tuan muda, bisakah engkau mengajariku? Tentu saja. Kalau begitu akan kubimbing kau langsung. Kak Wan R masih di sini rasanya tak pantas. Kau tidak suka? Suka. Ngomong-ngomong, ada sesuatu yang perlu kau bantu. Apa itu? Gaya apapun aku bisa. Dasar gadis nakal, bukan hal semacam itu. Aku ingin kau membantuku mengumumkan ke publik bahwa investasi di Makmur Jaya Blok A dan investasi mobil energi baru bukan aku yang melakukannya, melainkan investor hebat di balik layar. Tuan C, aku hanya menjalankan perintah. Kenapa harus begitu? Pohon yang tinggi mudah diterjang angin, pohon yang tinggi, angin menerjang. Kau khawatir dengan kedua investasi besar itu? Apa kau berpikir begitu? Bukankah begitu? Bisa dibilang begitu. Tuan muda, waktunya wawancara sudah tiba. Kalian berdua cepatlah berdandan, ikut aku menikmati momen kejayaanku. Kakak, Dasar anak rendahan yang tidak berguna. Dengan bantuan Tuan C, dia malah berhasil membuat dua investasi luar biasa berturut-turut dan memaksa kalian datang kepadaku menarik. kakak, tolong kami, aku dan Tianyu telah kehilangan begitu banyak uang. Jika kami menyerahkannya, kami akan kehilangan segalanya. Iya, Paman, kumohon, tolong aku. Adikku, kau bahkan tidak becus mengatasi anak rendahan itu. Itu semua karena Tuan C yang membantunya. Kalah tetaplah kalah. Kakak, beri kami saran. Aku ingat, kalian memiliki perusahaan keuangan bernama Jinshan. Karena Beichan menginginkan uang, berikan saja perusahaan itu padanya. Tapi perusahaan itu sudah tidak bisa beroperasi secara normal. Aku mengerti maksud kakak adalah memberikan masalah ini kepada Beichan. Benar, sebuah perusahaan keuangan yang hancur, bahkan jika Tuan C yang mendukung Beichan, sehebat apapun, pasti akan pusing menghadapinya. Lalu kita jebak dia, cukup untuk menghancurkannya. Bagaimana caranya? Tidak perlu aku ajari, kan? Tidak perlu. Ide ini sangat brilian. Aku akan membuat Beichan merasakan penderitaan juga. Masih main golf apa? Chu Baiken, kau berani memukul kakakku, sekarang kau berani merebut wanitaku? Dia sudah memberikan yang pertama untukku. Wanitamu? Rendahan. Aku bisa lebih rendah lagi. Chu Baiken, kau tahu apa yang kau bicarakan? Aku nona keluarga Wijaya, kau bahkan berani macam-macam denganku. Cukup pedas, memang harus ditaklukkan oleh tuan muda ini. Kau pikir kau bisa mengaturku, dengan yang ini saja engkau tidak pulang dan mengukurnya. Chu Baiken, ini raja pengawal yang kubayar mahal. Jika engkau tidak ingin dihajar habis-habisan, segera tinggalkan One Air, lalu berlutut dan minta maaf padaku. Raja pengawal ini? Lihat betapa sombongnya dirimu. Serang. Kamu mau apa? Bagaimana kau tahu kebiasaanku? Aku lebih mengerti daripada siapapun apa yang kau dambakan. Bagaimana kau bisa tahu? Aku bahkan tidak memberitahu One Air. Bagaimana aku tahu tidak penting. Yang penting, aku bisa membantumu melepaskan hasrat yang terpendam selama 20 tahun lebih. Mulai sekarang, kau harus menuruti semua perkataanku. Aku nona dari keluarga Singh, statusku tinggi, perbuatan ini memalukan. One Air, nanti datang ke kantor, ada urusan denganmu. Apa kamu bisa tidak pergi? Nurutlah. Setelah urusan selesai, aku akan menemuimu, oke?
Jiayi tadi melaporku. Dia benar-benar tidak marah lagi padaku dan dia juga menerima kenyataan bahwa kita berdua bersama. Bagaimana kamu bisa membujuknya? Ya, dengan tidur dengannya. Tidak penting. Sekarang, apa kamu bersedia menikah denganku? Kalau begitu, kita atur pertemuan untuk kedua orang tua kita. Baik. Besang, sekarang kita sudah menjadi keluarga. Semoga Bapak bisa menjaga putra saya, Bacon. Tentu saja ini adalah tanggung jawab saya. Yun-er adalah putri satu-satunya. Saya pasti akan membantu menantu saya. Baichen, saya dengar 2 investasi Anda sebelumnya sangat sukses karena ada Tuan C yang mendukungmu. Benarkah? Benar. Bagaimana Anda bisa mengenal investor hebat seperti Tuan C? Mungkinkah? Tuan C itu Anda sendiri layak menjadi pemimpin salah satu dari 4 konglomerat besar. Anda sangat jeli. Anda, karena Tuan C bersedia membantumu. Teruslah bekerja keras, ya. Dengarkan mertuamu, teruslah berusaha. Ayo. Kalau begitu kami pamit dulu. Baichen, tunggu sebentar. Kau kehilangan ibumu sejak kecil dan aku selalu mengabaikanmu. Ada apa, Ayah? Tidak ada apa-apa. Nak, tahun itu keluarga Chu mengalami krisis besar. Nona Chu muncul bagaikan oase di padang pasir. Dia memberiku obat dan memanfaatkan keadaanku yang tidak sadarkan diri untuk melakukan hal yang tercela. Hal ini sangat melukai ibumu. Kemudian aku baru tahu semua ini adalah rencana Jian Guo dari Su Group untuk menelan keluarga Chu. Sebuah konspirasi yang direncanakan dengan cermat. Dengan bantuan keluarga Su, aku akhirnya berhasil melewati masa-masa kelam itu dan Chu Group akhirnya menstabilkan situasi. Karena sibuk bekerja, aku lalai pada keluarga. Jian Guo binatang itu, dia bahkan memerintahkan Nanzi untuk membunuh ibumu. Apa yang dilakukan Nanzi padamu? Aku tahu segalanya. Hanya saja Jian Guo selalu mengincar. Saat itu kau terlihat sangat biasa dan manja. Aku hanya bisa menunggu dan melihat. Nah, sekarang kau akhirnya bisa mandiri. Ayah sangat bangga. Tuan C sebenarnya adalah kau, kan? Ini adalah pengalih perhatian yang kau buat. Sebelumnya, aku masih khawatir kau tidak bisa melawan keluarga Su. Sekarang kau dan Wati sudah menikah dengan bantuan keluarga Zhang. Mungkin kau bisa bertarung melawan keluarga Su. Mengatakan semua ini padaku, kau ingin aku memaafkanmu, kan? Nah, ayah tidak berharap engkau memaafkanku, karena kesalahan yang ayah buat, ayah sendiri tidak bisa memaafkannya. Akhir-akhir ini aku sering memimpikan ibumu, dia di sana, kesepian sekali. Aku akan pergi menemaninya. Aku ingin meminta maaf langsung padanya. Meminta maaf. Nah, tubuhku ini rasanya tak akan bertahan lama lagi. Hari ini aku akan menyerahkan Chu Corp kepadamu. Jika
Jika masih ada harapan, yaitu aku ingin sebelum aku meninggal, melihat Bagus binasa untuk menenangkan ibumu yang meninggal dengan penuh ketidakadilan. Aku sudah menyiapkan tempat untuk mereka. Tianyu dan Nanzi sudah membayar uang taruhan mereka kepadaku. Tuan muda, tunggu sebentar, saya periksa dulu. Belum, jangan-jangan mereka mau mengelak. Mereka tidak akan bisa mengelak. Bai Chen, omong kosong apa kau bicarakan? Apa aku terlihat seperti orang yang suka ingkar janji? Kalau kau bilang begitu, bayar sekarang. Kami tidak punya uang tunai sebanyak itu, tapi kami punya perusahaan keuangan, namanya Jinzhan, nilainya jauh melebihi utangku padamu. Melihatmu begitu sombong, kukira kau kaya, ternyata tidak punya uang. Bicara apa kau denganku? Kau. Cari uangnya, aku tidak punya waktu untuk berlama-lama denganmu. Baik, Ken. Perusahaan keuangan ini bernilai 50 miliar, Tianyu berutang 20 miliar padamu, sekarang bersedia memberikan perusahaan ini padamu karena tidak punya uang tunai sebanyak itu. Kalau tidak, kau pikir kami mau memberikannya padamu? Justru aku yang tidak rela. Tapi sudah sepakat, jadi hanya bisa memberikan perusahaan ini untuk melunasi utang. Setahuku, perusahaan keuangan bernama Jinzhan ini hanyalah perusahaan kosong yang merugi parah. Tapi aku baru mau masuk ke industri keuangan. Sekarang izin keuangan sudah dibatasi. Dengan perusahaan ini justru menghemat banyak masalah bagi. Tuan muda, dia tidak berbohong. Memang bernilai 50 miliar. Baiklah, Tianyu, aku izinkan kau melunasi utang dengan perusahaan ini. Kau urus kontraknya. Tuan muda, sudah beres. Perusahaan ini sekarang milik Anda. Perusahaan ini bermasalah. Perusahaan ini bermasalah. Di pembukuan tercatat kerugian lebih dari 50 miliar rupiah. Dan semua karyawannya sudah mengundurkan diri. Artinya, Tianyu telah memberi Anda perusahaan kosong. Tuan muda, maafkan saya tidak memeriksanya dengan teliti. Hukum saya. Sudah terbiasa berlutut beberapa hari ini. Tidak apa-apa, bangun. Terima kasih atas maaf Tuan muda. Tianyu keterlaluan. Saya akan menemuinya dan meminta pertanggungjawaban. Percuma, jika kamu pergi sekarang, kamu hanya akan dihina dan dijek oleh mereka. Kita tidak bisa diam saja diperlakukan seperti ini. Tianyu berutang 40 triliun rupiah kepada Anda. Apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Apakah saya terlihat seperti orang yang mudah dirugikan? Tuan muda, apa Anda punya rencana? Saya akan menggunakan perusahaan keuangan yang dia berikan kepada saya untuk menampar mukanya dengan Bu, bagus sekali. Kita menggunakan perusahaan cangkang untuk melunasi utang, bukan hanya menjebak anak itu, tapi juga membuatnya berutang. Baskara, bajingan kecil itu, setelah tahu perusahaan yang kita berikan padanya adalah jebakan, dengan sifatnya, dia pasti akan menggunakan cara finansial untuk mendapatkan uangnya kembali, tapi dia tidak menyangka ada jebakan yang lebih besar menantinya. Lihat saja nanti, nasibnya pasti akan sangat menyedihkan. Aku sudah mulai menantikannya. Tuan muda, apa rencanamu? Bramantio dan Nandini sekarang berpikir, aku pasti tidak akan tinggal diam, akan menggunakan perusahaan finansial untuk mendapatkan uang kembali. Aku rasa ini adalah jebakan yang dipasang oleh mereka berdua untukku. Lalu bagaimana sekarang? Jangan khawatir, ada aku di sini. Bantu aku periksa kondisi pasar saham. Baik. Sekarang perkembangan saham Sanyang, trennya sangat cepat, naik menjadi 6,5. Beli 400 miliar. Sebanyak itu, apa Anda tidak mau mempertimbangkannya lagi? Beli. Pembelian berhasil. Sudah naik menjadi 7,3. Jangan terburu-buru, tunggu sampai 9 baru jual semua. Baik. Tuan muda, Anda hebat sekali. Benar-benar naik sampai 9. Bagaimana Anda bisa tahu? Aku sudah tahu sebelumnya bahwa saham Sanyang hari ini
akan dimanipulasi, harganya akan dinaikkan, lalu saat mencapai 9,5 akan dijual semua untuk mengeruk keuntungan dari investor kecil. Memanipulasi pasar saham, bahkan ini pun Anda tahu, hebat sekali. Jual semua. Baik. Penjualan berhasil. Dari transaksi barusan, kita langsung untung 50 miliar rupiah. Sama saja menutup semua kerugian di rekening. Nanti kalau Anindita dan Tio melihat situasi ini, ekspresinya pasti lucu. Ini baru permulaan. Tapi aku agak kesal sekarang, bantu aku melampiaskan kekesalanku. Chu Beiken sudah mulai berinvestasi di beberapa saham. Benar saja, setelah dia tahu bahwa perusahaan yang kami berikan padanya adalah jebakan, dengan kepribadiannya, dia pasti akan menggunakan cara finansial untuk mendapatkan kembali uangnya. Semua ini berjalan sesuai rencana kita. Sial, aku masih menunggu si brengsek itu. Menemukan bahwa perusahaannya hanyalah cangkang kosong dan menjadi marah. Tak disangka dia dalam waktu singkat berinvestasi di saham dan menghasilkan banyak uang. Dia hanyalah orang bodoh. Tanpa Tuan C, dia tidak bisa menghasilkan uang sebanyak itu. Tuan C ini mengapa membantu Chu Beiken, tidak membantuku? Tianyu, pamanmu dulu juga seperti Tuan C, membuat banyak investasi hebat, dianggap sebagai legenda di Bandung. Paman dulu sehebat itu? Jadi, kamu bisa mengikuti rencana yang diarahkan oleh pamanmu. Baik, aku akan segera menyuntikkan banyak dana ke satu saham dengan mentalitas Chu Beiken. Jika dia melihatnya, pasti tidak akan melewatkannya. Jangan terburu-buru. Mengapa, Bu? Targetnya terlalu besar. Lalu bagaimana? Kamu cari belasan perusahaan, suntikan dana secara terpisah untuk mengelabui si bajingan kecil itu. Biarkan dia berpikir bahwa saham ini benar-benar akan naik, lalu biarkan dia masuk ke dalam lubang yang kita gali. Ide yang bagus. Aku ingin membuat Chu Beiken kalah sampai tidak punya apa-apa. Tuan muda bersamaan, ada belasan perusahaan yang juga menyuntikkan dana ke saham Damai. Hal ini memicu reaksi berantai, menyebabkan harga saham ini melonjak 5 kali lipat. 10 perusahaan membeli saham yang sama. Pada saat yang bersamaan, apa Tianyu mengira aku bodoh? Tuan muda, apa yang Anda katakan? Aku tidak mengerti. Ini adalah jebakan yang digali Tianyu untukku, untuk menarik perhatianku agar aku masuk perangkap. Tianyu terlalu kejam. Dengan otaknya yang pas-pasan, dia tidak mungkin memikirkan ini. Apakah itu Nyonya Su? Nanzi berpandangan pendek, dia hanya suka bermain curang, sepertinya bukan dia. Menurutku, ini pasti Jian Guo. Jian Guo? Untungnya Tuan muda sangat cerdas, selama kita tidak berinvestasi, kita tidak akan tertipu. Tianyu telah menindasku selama 15 tahun, Nanzi ingin menghancurkanku dan juga mencelakai ibuku. Mereka berdua telah melemparkan tantangan padaku, bukan aku jika aku tidak menerimanya. Lalu, apa yang akan Tuan muda lakukan? Beli saham Damai. 40 miliar. Bu, Cutian benar-benar terpancing. Dia yakin saham ini akan naik dan menginvestasikan 40 triliun rupiah. Seperti yang diduga. Lagi pula, ini ide pamanmu, sehebat apapun Cutian, dia tidak akan bisa lepas dari genggaman pamanmu. Paman benar-benar hebat, Cutian pasti akan rugi besar kali ini. Aku sangat menantikan untuk melihatnya marah besar, itu pasti sangat menarik. Tapi dari hal ini juga bisa dilihat bahwa Tuan C tidak sehebat yang dikabarkan. Tuan C memang hebat, tapi dia masih jauh dari paman. Sudah cukup saatnya menjaring. Tuan muda, apakah Anda punya kemampuan meramal? Bagaimana bisa sama persis dengan milik Anda? Lebih dari 10 perusahaan menarik investasi mereka secara bersamaan dari saham perdamaian. Ini juga menyebabkan reaksi berantai, 40 triliun rupiah investasi kita hilang semua. Santai saja. Tuan muda, mengapa Anda tidak khawatir sama sekali? Kita baru saja kehilangan 40 triliun rupiah. Cutian berpikir bahwa dia membuat saham anjlok dengan menarik investasinya secara tiba-tiba dan aku akan rugi, tapi dia tidak berpikir bahwa naik turunnya saham hanyalah sementara. Dia bisa membuat saham turun, aku bisa membuat saham naik.
Bisakah seperti itu? Tentu saja. Apa yang dipikirkan pasar saham, aku tidak peduli. Paman, kita bisa mulai. Bu, saya sudah menjual semua saham. Uang yang diinvestasikan Chu Baichen, semuanya macet. Dia akan rugi besar sampai lupa siapa ibunya. Itu salahnya sendiri. Lebih baik dia tetap menjadi tuan muda dan menjalani hidupnya dengan bodoh. Kenapa dia harus cari masalah? Jangan sampai aku marah, apa dia pikir aku mudah diganggu? Dia pasti sedang menangis terseduh-seduh sekarang. Saya tidak sabar untuk melihat ekspresinya. Ini baru permulaan. Aku akan membuat Chu Baichen kehilangan semua uangnya, lalu melepaskan hak waris grup Chu Baichen menjadi pengemis dan diusir dari keluarga Chu Baichen. Ada apa? Si brengsek Chu Baichen itu mengirim SMS kepadaku. Pasti, dia memaki-makimu habis-habisan kan? Tidak. Hanya 2 kata, terima kasih. Tidak mungkin dia mengirim 2 kata itu tanpa alasan, pasti ada yang salah. Bagaimana bisa begini? Sekarang bagaimana situasinya? Grup Zhang menginvestasikan banyak dana di saham Hiping, di pasar saham, membuat gelombang besar. 20 miliar yang diinvestasikan Cipto. Awalnya terjebak, tapi sekarang tampaknya tidak hanya terbebas, tetapi juga membuat saham Hiping melonjak 20 kali lipat. Bagaimana bisa? Jadi, semua yang kita lakukan sebelumnya adalah membuka jalan untuk Cipto. Setelah saham Hiping sukses, dia tidak hanya tidak kehilangan 20 miliar itu, tetapi juga membuatnya untung besar. Jadi dia baru saja mengirim pesan, mengucapkan terima kasih, dia menghinaku. Bajingan kecil sialan. Tapi bagaimana dia bisa berpikir untuk meminta grup Zhang berinvestasi, membuat 20 miliarnya terbebas, dan juga meraup untung besar? Tentu saja dia tidak memiliki kemampuan itu. Tuan C lagi yang membantunya. Pastilah dia hanya memikirkan perempuan. Tanpa Tuan C, bagaimana mungkin dia bisa membalikan keadaan? Kupikir Tuan C hanya punya nama besar, sekarang tampaknya dia tidak sesederhana itu. Bu, sekarang bagaimana? Aku tidak terima. Tidak apa-apa, pamanmu adalah legenda bisnis di Jinling. Sehebat apapun Cipto, dia tidak akan bisa lepas dari genggaman pamannya. Kakak, anak haram itu sudah terjebak. Di saat kritis, Tuan C muncul dan membantunya membalikan keadaan. Bukannya aku tidak berguna, tapi Tuan C terlalu hebat. Ya, Paman, Tuan C ini benar-benar hebat. Jika dia bisa bekerja untuk kita, maka Chu Baichen pasti akan dengan mudah kita hancurkan. Tuan C ini menarik. Mendapatkannya, pasti akan mempercepat keluarga kami menjadi penguasa nomor 1 di Medan. Jaringan Paman sangat luas. Bagaimana kalau Paman meminta seseorang untuk menghubungi Tuan C dan merekrutnya dari Chu Baichen? Pak, atas namaku, Su Jiangwo, undang Tuan C. Baik, Pak. Paman, apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku harus membuat Chu Baichen ini membayar harganya. Hanya seekor semut, mudah dihancurkan. Paman turun tangan, sangatlah hebat. Chu Baichen, mimpi burukmu akan segera datang. Jadi begitu caramu meyakinkan dia? Dia mudah dirayu. Jiayi ternyata menyukai ini, aku bahkan tidak tahu. Aku tahu. Ya, terlihat jelas. Kau benar-benar mengendalikannya. Tuan muda, Pak Su Jianguo melalui berbagai saluran menemukan Anda, ingin bertemu dengan Anda. Su Jianguo ingin bertemu denganmu? Dia tidak ingin bertemu denganku, tapi dengan Tuan C. Katakan padanya, Tuan C tidak tertarik pada ketenaran dan kekayaan. Dia hidup sederhana dan hanya bertemu dengan orang yang ditakdirkan. Waner, katakan pada ayahmu untuk memulai. Baik. Belakangan ini, Jinling sedang ramai membicarakan Tuan C ternyata Baichen sendiri. Kejatuhan Sushi Cai Tuan resmi dimulai. Aku masih membutuhkan bantuan Jiayi. Tapi Baichen membiarkan Jiayi melawan ayah kandungnya sendiri. Apakah ini terlalu kejam? Melawan ayahku? Siapa? Aku. Kalian sedang membicarakan apa? Sepertinya sangat senang. Kami tidak membicarakan apa-apa. Kenapa engkau datang? Aku merindukanmu. Tidak bolehkah aku datang menemuimu? Pak Su, ada kabar dari Tuan C. Tenang saja,
yang satu keponakan saya, yang satu adik saya, jangan bertele-tele. Katakan saja. Tuan C menjawab bahwa beliau tidak tertarik pada ketenaran dan kekayaan, tidak memiliki keinginan duniawi, hanya membantu orang yang ditakdirkan dan menolak untuk bertemu. Sombong sekali Tuan C ini. Paman ingin bertemu dengannya secara langsung, dia masih menolak. Memang agak sombong. Tidak masalah, semua ini sudah saya perkirakan. Orang seperti dia, seorang master trader yang unik, jika saya mengundangnya dan dia langsung membantu saya, itu baru aneh. Terus undang dia orang yang berbakat, mengunjunginya 3 kali pun tidak masalah. Saya mengerti. Halo? Ada masalah, Pak Su. Ada apa? Ada masalah besar. Grup keuangan Chu dan grup keuangan Zhang bergabung untuk menyerang grup Su. Karena serangan mendadak ini, kerugian grup Su diperkirakan lebih dari 400 miliar rupiah. Apa? 2 grup keuangan bergabung untuk melawan grup Su? Kenapa tiba-tiba sekali? Tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Bagaimana ini? Ya, bagaimanapun juga ini 2 grup keuangan yang bergabung memang sulit dihadapi. Paman, jangan panik. Hanya gabungan anjing kecil dan anjing tua. Apa yang perlu ditakutkan? Zhang Zongjing dan Chu Baichen, satu orang tua bangka dan satu orang muda tidak berguna, beraninya mereka menantang otoritas keluarga Su. Culik putri Zhang Zongjing, beri dia pelajaran, biar dia tahu. Kewibawaan keluarga Su tidak bisa diganggu-gugat. Baik, Tuan. Ayah, soal ini, izinkan aku ikut mengurusnya. Jangan kecewakan aku lagi. Terima kasih, Ayah. Kali ini aku pasti akan menyelesaikannya dengan baik. Nona Zhang, ada masalah di perusahaan. Anda harus kembali. Baik, aku segera kembali. Ada apa? Baik, Ken, ada urusan di perusahaanku. Aku pergi dulu. Akhir-akhir ini agak rawan, biar kuantar kau. Tidak usah. Urusanmu mengepung Su Financial Group. Masih banyak yang harus diawasi. Aku pergi dulu ya. Hati-hati di jalan. Lepaskan aku. Chu Baichen, gawat. One Air diculik. Baik, aku tahu. Aku pasti akan menyelamatkannya. Tuan muda, gawat. Aku baru saja melihat di lantai bawah One Air diculik. Apa? One Air diculik? Siapa yang berani sekali? Ayahmu... Baik, Ken. Ternyata kau, apa yang kau inginkan? Kudengar kau menikah dengan Chu Baichen. Bajingan kecil itu berani memukulku. Lalu katakan padaku, jika dia melihat wanitanya ditiduri olehku, ekspresinya pasti sangat menarik. Jika engkau berani macam-macam denganku, Chu Baichen pasti tidak akan melepaskanmu. Chu Baichenwala Group segera akan berganti nama menjadi Baichenkara. Chu Baichen itu sebentar lagi akan lebih rendah dari anjing. Kau masih mengharapkannya. Tunduk saja padaku. Jangan sentuh aku. Hentikan. Berhenti. Kau tidak pernah belajar ya? Dasar bodoh, sendirian kau. Datang untuk mati. Ya, terakhir kali kau berani mematahkan kakiku. Kali ini aku akan meremukkan tulangmu dan mengambil nyawamu. Aku yang akan mengambil nyawamu. Baiklah, aku lupa memperkenalkanmu. Keempat orang ini, mereka semua adalah mantan prajurit terbaik. 1 orang bisa melawan 10 orang. Apa yang kau punya untuk melawan aku? Takut kan? Kalau takut, minggir saja. Dan saksikan dengan baik bagaimana aku mempermainkan wanitamu. Mungkin kalau aku sedang senang, aku akan meninggalkan mayat utuhmu. Kau cari mati. Serang. Minggir semua. Apa yang kau lakukan? Jangan mendekat. Apa yang ingin kau lakukan? Bukankah aku sudah bilang, jika kau memprovokasi aku lagi, aku akan mematahkan kaki satunya juga. Aku salah. Kumohon. Aku tahu aku salah. Aku sebenarnya ingin membunuh, tapi rasanya terlalu murah untukmu.
Kau hanya mengandalkan konsorsium Su, kan? Hari ini aku akan membuatmu menjadi orang cacat dan membuatmu menyaksikan sendiri bagaimana aku menghancurkan konsorsium Su sedikit demi sedikit dan mengubah namanya menjadi Chu. Jangan. Kalian berempat bawa dia kembali, beritahu Jian Guo. 3 hari lagi, aku akan membuat grup Chu menjadi milik Chu. Paman Zhang, One Air sudah aman. Semua data rahasia grup Su yang telah kukumpulkan, sebar semuanya. Aku ingin membuat Jian Guo terjebak. Ayah, Chu Baishan berkata, dia ingin mengubah nama grup keuangan keluarga Su menjadi keluarga Chu Baiken dalam 3 hari. Dia juga melumpuhkan saya. Ayah, tolong balas dendam untukku. Dasar tidak berguna. Hal sekecil ini saja kau tidak becus. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Grup keluarga Eksu berganti nama menjadi keluarga Chu Baiken dalam 3 hari. Nah, brengsek kecil itu berani melumpuhkan Baiken hari ini dan juga begitu sombong. Ini adalah penghinaan terhadap wibawa keluarga Su kita. Benar, Paman. Anak itu sama sekali tidak menganggapmu ada. Chu Baiken, aku benar-benar meremehkanmu. Seandainya saat menyiksa ibunya dulu, aku juga menghabisinya sekalian, tidak akan ada masalah ini sekarang. Pak Su, gawat. Ada apa? Grup keuangan keluarga Chu Baishan telah mengungkap pemalsuan keuangan dan penggelapan pajak grup keuangan keluarga Su. Pihak berwenang sudah turun tangan dan ini sudah tersebar luas, menciptakan opini publik yang sangat negatif. Saham grup keuangan keluarga Su sudah anjlok. Statistik keuangan memperkirakan kerugian lebih dari 1 triliun rupiah. Apa katamu? Ini adalah rahasia tertinggi grup keuangan keluarga Suku. Bagaimana grup keuangan keluarga Chu Baichen bisa tahu? Kerugian ini masih terus bertambah. Para pemegang saham utama sudah mengetahui hal ini dan sedang bergegas ke sini. Telepon Bapak hampir meledak. Minggir. Siapa yang mengizinkan kalian masuk? Rendahan. Kalian sedang apa? Pak Su Group sedang bermasalah besar. Apa yang akan Bapak lakukan? Sekarang kerugiannya sangat besar. Apakah Bapak harus memberi kami penjelasan? Saya akan memberikan penjelasan, tapi bukan sekarang. Kalian tenang saja, krisis kali ini akan saya tangani dengan baik. Pak Su, kami percaya pada Bapak, tapi perusahaan terus mengalami kerugian setiap hari. Kami sudah berdiskusi, kami beri Bapak 1 hari. 1 hari kemudian, jika Bapak tidak bisa menyelesaikan krisis keuangan grup, jangan salahkan kami. Ayo kita pergi. Paman, si Baiken itu pasti tidak akan menyangka cara seperti ini untuk menghadapi Paman, dan dia juga tidak punya kemampuan untuk membongkar Su Group. Apalagi, aku tidak butuh kau ingatkan. Semua ini adalah ulah Tuan C di belakang layar. Apapun caranya, atur pertemuan dengannya untukku. Aku ingin bertemu dengannya. Pak Su, saya di luar aula mendengar nona muda menelepon Tuan C. Hubungan mereka sepertinya sangat dekat. Saya pikir saya bisa memperkenalkan Tuan C. Panggil Jie untuk menemuiku. Baik. Kalian semua keluar. Baik. Aku tidak akan berbasa-basi lagi denganmu. Kau kenal Tuan C? Aku mengenalnya secara kebetulan. Dia baru saja menelponku untuk makan malam. Aku bilang, aku ada urusan malam ini, jadi aku menolaknya. Terima tawarannya. Aku ingin bertemu dengannya. Ayah, kurasa dia tidak akan mau bertemu denganmu. Kalau begitu, tiduri dia, penuhi kebutuhannya. Asalkan dia mau bertemu denganku. Jadi, demi konglomerat, kau bahkan bisa mengorbankan putrimu sendiri. Aku telah membesarkanmu selama ini. Sudah seharusnya engkau memberikan kontribusi. Ayahmu sangat curiga. Untuk membuatnya masuk perangkap, dibutuhkan orang terdekatnya untuk memberitahunya tentang Tuan C. Maukah kau membantuku? Baik, aku setuju. Tuan C akhir-akhir ini sangat terkenal. Saya pikir usianya sama seperti saya, atau mungkin lebih tua dari saya.
tapi ternyata sangat muda, seusian dengan putri saya. Saya cukup menyukai putri Anda. Baguslah kalau Tuan C menyukainya. Anda sendirian membuat grup Su saya dalam krisis. Caranya sangat brilian. Saya sangat mengagumi Anda. Tapi sekarang, saya ingin Anda berhenti membantu Coki dan berbalik membantu saya. Sebutkan keuntungannya. Apa yang Anda inginkan? Grup Su. 20% saham. 20%? Kalau dihitung, jumlahnya lebih dari 4 triliun rupiah. Anda terlalu serakah. Tuan Su setiap hari mengalami kerugian. Bagi grup Su, itu adalah kerugian yang tak terhitung. Saya akan menyelesaikan masalah ini dan juga membantu Anda menyingkirkan grup Zhang dan grup Chu. Lagi pula, saya membantu Anda demi putri Anda. 20% terlalu banyak. Paling banyak saya hanya bisa memberi Anda 10%. Kalau begitu tidak ada yang bisa dibicarakan. Tunggu. Tunggu. Ada lagi? Syaratmu, kusetujui. Segera siapkan perjanjian pengalihan saham sekarang juga. Silakan. Katakan padaku apa yang harus kulakukan agar bisa menyelesaikan krisis yang dihadapi konglomeratku. Langkah pertama, ganti kerugianmu sebesar 1.000 miliar untuk meredakan amarah para pemegang saham. Bagaimana caranya? Saham Livent belakangan ini sudah beberapa kali membagikan dividen saham dan bonus saham. Besok akan disesuaikan harganya. Harga transaksi tertingginya Rp2.049,5, sedangkan harga terendahnya sekarang ada Rp5,54. Kuharap Anda memanfaatkan kesempatan ini. Reputasi saham Livent sangat bagus, aku tahu. Tapi bagaimana kau tahu? Besok akan disesuaikan harganya. Dan bagaimana engkau tahu persis akan naik 370 kali lipat lebih, bahkan akurat sampai sen terakhir? Aku sudah memberitahumu caranya, mau atau tidak, itu pilihanmu. Siapkan mobil. Baik. Kau boleh menipuku, tapi tidak ada aturan yang melarangku untuk menipumu juga. Tuan C tiba-tiba muncul. Semua yang dia lakukan membuktikan bahwa dia jenius super tentang saham Cliffeng. Apakah benar-benar akurat? Bagaimana jika itu palsu? Saya tidak punya jalan keluar. Paman, ada masalah besar. Kakak, lihat pasar saham. Saya tidak memanggil kalian, jadi jangan ganggu saya. Kakak, ini masalah besar. Tuan C berinvestasi di saham Livent 20 triliun rupiah. Sepertinya, masalah saham Livent itu benar. Ya, kakak. Saham Livent akan disesuaikan besok, akan naik 370 kali lipat. Benarkah? Tuan C menginvestasikan 20 triliun rupiah, cukup untuk membuktikan kebenarannya. Halo, beritahu akuntan, siapkan semua dana grup, investasikan semuanya di saham Livent. Bu, apa kita harus ikut investasi juga? Tentu saja. Kabar dari Tuan C selalu akurat. Apalagi dia sendiri juga menginvestasikan 100 miliar rupiah. Cepat, kumpulkan semua dana, investasikan semuanya ke Livent. Baik. Setelah kita untung besar, kita akan balas dendam pada bajingan kecil itu. Bagaimana perkembangan penyergapan keluarga Su? Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Ada aku di sini. Istirahatlah yang baik. Tuan muda, Jian Guo telah berinvestasi 1 triliun 500 miliar rupiah. Nanzi dan Tian Yu masing-masing berinvestasi 50 miliar rupiah. Setahu saya, itu semua dana cair mereka. Artinya Anda hanya dengan 100 miliar rupiah telah menjebak mereka. Tuan muda, Anda sungguh hebat. Hanya nafsu manusia saja menguasai nafsu mereka, sama saja menguasai hidup dan mati mereka. Saatnya menutup jaring. Hari ini saya mengadakan rapat dewan direksi ini untuk memberikan penjelasan kepada kalian semua. Krisis grup Su saya kali ini, saya pasti bisa menanganinya. Saya yakin kalian semua sangat mengenal Tuan C. Dia sudah berjanji akan membantu saya. Berikan saya sedikit waktu lagi, saya pasti bisa menanganinya.
Kurasa belum tentu. Cu Bacon. Lama tidak bertemu. Tidak juga, belum lama. Keluar. Ini grup Su. Bukan tempat sembarang orang. Bisa duduk? Kepala keluarga Su, amarahmu besar sekali. Sangat berwibawa. Aku belum meminta pertanggungjawabanmu, kau malah datang sendiri. Tapi sekarang aku malas meladenimu. Kuberikan kau satu kesempatan. Keluar sendiri, masih bisa hidup beberapa hari lagi. Maksud kepala keluarga Su ingin menyelesaikan masalah internal terlebih dahulu, baru meminta pertanggungjawaban saya. Kalau begitu aku ingin lihat pertanggungjawaban apa yang kau minta. Kemari, usir bocah ingusan ini, keluar. Apa kalian tuli? Ku bilang, usir bocah ingusan ini, keluar. Tuan muda. Terkejut. Dasar bocah kurang ajar. Apa yang sudah engkau lakukan? Sekarang kau seharusnya tidak penasaran. Dengan apa yang kulakukan, kau seharusnya mengkhawatirkan saham yang kau beli, ku dengar itu akan anjlok. Tanpa bantuan Tuan C, kau hanyalah sampah. Apa hakmu mengkritikku? Paman. Gawat. Apa yang kalian lakukan di sini? Ini kantor. Keluar. Paman. Saham Liveng baru saja anjlok. Uang yang kita investasikan hangus semua. Bagaimana ini? Bagaimana mungkin? Investasi Tuan C. Tidak mungkin salah. Pak Su, terlihat familiar. Kau. Familiar. Kamu Tuan C, Tuan Chu. Tidak mungkin, kamu kan cuma sampah. Mana mungkin kamu Tuan C? Chu Bai-chen adalah Tuan C yang terkenal itu? Tidak, dia cuma sampah. Tapi Tuan C menginvestasikan 20 triliun rupiah ke Liveng. Bagaimana mungkin sampah memiliki keberanian sebesar itu? Pak Su, saya sudah memeriksanya. Tuan C menginvestasikan 20 triliun rupiah ke saham Liveng, berasal dari perusahaan kecil. Perusahaan kecil ini dikemas dengan sangat sempurna, sehingga sulit dibedakan. Sebenarnya milik Chu Group. Pantas saja ada yang aneh. Tuan C sepertinya tahu kalau saya sedang ragu-ragu, langsung menginvestasikan 20 triliun rupiah. Ternyata semua ini jebakan. Arka adalah Tuan C. Jadi dia selama ini mempermainkan kita. Ini tidak mungkin. Untuk memancing kalian masuk perangkap, aku harus melakukannya selangkah demi selangkah. Sangat melelahkan. Jadi, Malang A, investasi mobil energi baru, semuanya kau lakukan untuk membangun momentum bagi Tuan C, membuatku berpikir untuk merekrut orang-orang berbakat, lalu kau bekerja sama dengan keluarga Zhang, membuat keluarga suku dalam krisis, membuatku membutuhkan bantuanmu. Semua ini ada dalam rencanamu. Tepat sekali, berurusan dengan rubah tua sepertimu, aku harus sangat berhati-hati. Kau benar-benar monster. Terima kasih. Aku akui kau memang hebat. Aku bahkan ingin mengacungkan jempol. Berani-beraninya engkau menghabiskan 100 miliar rupiah untuk menjebakku, tapi kau masih terlalu lemah. Kau hanya membuatku kehilangan banyak uang, tapi aku punya keluargaku. Asalkan kau memberiku waktu, aku tetap bisa pulih. Semua yang kau lakukan sia-sia. Kau tidak bisa mengalahkanku. Sebagai Direktur Utama Grup Su, Anda menggunakan dana publik untuk bermain saham, dan Anda kehilangan semuanya. Apakah menurut Anda para pemegang saham akan setuju? Kira-kira para pemegang saham setuju tidak? Itu urusan Grup Su saya. Apa hubungannya denganmu? Memang tidak ada hubungannya denganku. Kau percaya atau tidak, aku bisa menjatuhkanmu dari posisimu. Baiken, apa kau sedang senang? Sampai otakmu rusak? Apa hakmu untuk memakzulkanku? Aku memang tidak punya hak. Bagaimana kalau aku adalah pemegang saham terbesar ke-9? Bagaimana kalau aku juga pemegang saham terbesar ke-8? Bagaimana kalau aku adalah gabungan dari semua pemegang saham? Kalian mau apa? Duduk. Aku bilang duduk. Tidak dengar ya? Para pemegang saham, saya ada urusan pribadi yang harus diselesaikan. Mohon permisi sebentar. Kalian mau apa? Aku Direktur Utama Grup Su. Kembali. Dasar anak kurang ajar, jangan senang dulu. Kau pikir dengan menarik beberapa pemegang saham tidak ada gunanya. Saya memiliki
60% saham Su Group dan memiliki hak kendali absolut. Tuan Su, Anda ingat Anda memberi Tuan C, yaitu saya, 20%? Tidak disangka, Su Jianguo yang berkuasa seumur hidup, pada akhirnya bahkan tidak bisa melawan seorang anak kecil. Andai saja saya tidak membunuh ibumu, bergabung denganmu, seluruh Jinling, tidak, seluruh dunia akan menjadi milik kita. Saat Anda membunuh ibu saya, Anda seharusnya sudah memikirkan apa akibatnya. Bechen, apa yang ingin kau lakukan lagi? Paman membunuh ibumu, mengapa tidak membunuh orang lain? Apakah karena ada masalah dengan ibumu? Dendamu sudah terbalaskan, jangan keterlaluan. Berlutut dan minta maaf. Ada apa? Kau menakut-nakutiku lagi dengan pistol air rusak? Kau pikir aku bodoh? Tianyu, Kakiku. Bu, tolong aku. Bintang Utara, semua kesalahan ini adalah salahku. Lepaskan anakku, aku akan menjadi anjing peliharaanmu. Bagaimana? Bu, kita tidak perlu memohon padanya. Kita tidak perlu memohon padanya. Kau memang binatang? Aduh. Tianyu. 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 Ibulah yang telah mencelakaimu. Bintang Utara, kau telah membunuh anakku. Aku akan membuatmu membayarnya dengan nyawamu. Jangan. Tidak apa-apa kan merokok sebatang sebelum pergi. Sungguh, hari yang baik untuk menutup mata. Mulai hari ini, Grup Su menjadi milik keluarga Chu. Selamat kepada Bapak Direktur. Keluar juga akhirnya. Tuan muda, Baiken, kerja bagus, ayah bangga padamu. Ya, sejak awal sudah direncanakan, sampai akhirnya mengalahkan Jianguo, langkah demi langkah, seperti sentuhan ajaib, saya sangat kagum. Ayah, Paman, terima kasih atas bantuan kalian. Kenapa masih memanggilku Paman? Ayah. selamat Tuan muda, akhirnya selesai rencana balas dendam Anda. Grup Su sekarang milik keluarga Chu dan Anda adalah menantu keluarga Zhang. Nantinya perusahaan Zhang juga akan menjadi milik Anda. Selamat Tuan muda menjadi penguasa nomor 1 di Jinling. Baiken, kau tahu, yang paling membuatku bangga adalah kau tunanganku. Kau juga bekerja keras untuk balas dendam ini. Tidak keras, apapun untukmu tidak akan terasa keras. Kau kenapa? Aku minta maaf, karena ayahku, kau kehilangan ibumu sejak kecil. Ini tidak ada hubungannya. Denganmu, bagaimana aku bisa menyalahkanmu? Benarkah? Kalau begitu, aku akan menikah denganmu. Anak ini entah mirip siapa. Mirip kamulah.